Saya harus melakukan itu. 5 tahun sebelumnya, Larasati Wibowo telah bersumpah tidak akan pernah lagi terlibat dengan dunia kriminal terorganisasi. Ayah saya, Dimas Wibowo, meninggal karena kehidupan itu, dan saya sendiri hampir kehilangan nyawa. Saya akhirnya berhasil keluar, mengganti identitas, lalu bekerja sebagai pelayan di sebuah lounge di Senopati, menjalani kehidupan sederhana sampai suatu malam saya melihat Arman Pradana duduk di restoran mewah tepat di seberang tempat saya bekerja. Arman Pradana adalah pemimpin jaringan kriminal paling berkuasa di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Ketika saya melihat kilatan pantulan senapan runduk dari salah satu jendela gedung Aruna Senopati, dengan laras yang mengarah tepat kepadanya, naluri dari bertahun-tahun latihan langsung bangkit. Saya hanya memiliki waktu 3 detik dan hanya satu cara untuk mengalihkan perhatian penembak tanpa menimbulkan kepanikan. Saya berlari menyeberangi Jalan Senopati, memasuki restoran Casa Nusantara, langsung menghampiri Arman Pradana, lalu menciumnya. "Halo, nama saya Maya Lestari, pengelola kanal Rahasia Keluarga. Saat ini, saya sedang menampilkan komentar dari Ratih Anggraeni dan Dewi Kartika di layar. Terima kasih banyak atas semua dukungan kalian. Namun sebelum cerita ini berlanjut, saya ingin bertanya, apakah hubungan dengan seorang pemimpin dunia kriminal bisa bertahan bagi seseorang yang ingin melupakan kehidupan itu selamanya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan mungkin komentar kalian akan muncul di video berikutnya. Bab 1, Ciuman yang Menyelamatkan. Percayalah kepada saya. Saya sedang membersihkan gelas ketika melihat pantulan itu. Rasanya seperti seluruh latihan yang selama bertahun-tahun saya kubur bersama kenangan tentang ayah saya tiba-tiba hidup kembali dengan guncangan keras dan mendesak. Kaca jendela gedung di seberang memantulkan cahaya dengan cara yang tidak biasa, dan perut saya langsung menegang karena saya mengenali kilatan tersebut. Itu adalah pantulan dari senapan runduk, dan larasnya mengarah tepat ke restoran mewah di seberang jalan. Di dalam, Arman Pradana duduk di meja dekat jendela seolah-olah tidak memiliki satupun musuh di dunia. Jantung saya berdegup kencang. Saya meletakkan gelas ke dalam bak cuci dengan suara keras hingga Nadine Putri menoleh, tetapi pikiran saya sudah menghitung jarak, sudut, dan kemungkinan, persis seperti yang diajarkan ayah saya ketika saya baru berusia 15 tahun dan masih menganggap dunia kriminal penuh kemewahan. 10 detik sebelum tembakan dilepaskan, mungkin lebih singkat apabila penembak sudah menekan pelatuk. Polisi tidak akan tiba tepat waktu meskipun saya berteriak saat itu juga. Teriakan hanya akan menimbulkan kepanikan, dan penembak tetap akan menembak karena pembunuh bayaran profesional tidak membatalkan tugas hanya karena seseorang berteriak. Saya hanya memiliki satu pilihan. Pilihan itu terdengar gila, sangat berbahaya, dan kemungkinan besar akan membuat orang yang menyewa pembunuh tersebut menjadikan saya sasaran berikutnya. Namun Arman Pradana adalah pemimpin jaringan kriminal paling kuat di wilayah itu. Membiarkannya mati berarti perang antar kelompok di jalanan Jakarta, pertumpahan darah, warga tidak bersalah terjebak dalam baku tembak, dan mungkin, hanya mungkin, ada bagian dalam diri saya yang tidak pernah benar-benar meninggalkan kehidupan lama itu dan ingin membuktikan bahwa saya masih mampu bertindak di bawah tekanan. "Nadine, gantikan saya sebentar," kata saya sambil berjalan cepat mengitari meja bar, dengan suara yang terdengar terlalu tenang untuk seseorang yang akan melakukan sesuatu di luar kewajaran. Nadine Putri membuka mulut untuk memprotes, tetapi saya sudah berlari keluar. Angin lembab setelah hujan malam bulan Februari menerpa wajah saya seperti tamparan yang membuat seluruh indera saya terjaga. Sepatu saya menghantam aspal yang masih basah dengan irama cepat dan stabil ketika saya menyeberangi Jalan Senopati. Setiap langkah seolah memperkeras suara denyut nadi yang berdentum di telinga. Restoran itu memiliki suasana khas tempat berkumpulnya para pengusaha lama Jakarta, dengan pencahayaan redup, meja marmer, panel kayu jati, dan para pelayan yang tahu kapan harus berpura-pura tidak melihat apapun. Saya mendorong pintu kaca, lalu Hadi Santoso, kepala penerima tamu, mendekat dengan senyum profesional yang seolah mengatakan bahwa saya tidak memiliki reservasi dan tidak pantas berada di sana. Namun saya berjalan melewatinya karena tidak ada waktu untuk memberikan penjelasan ataupun meminta maaf. Arman Pradana berada sekitar 3 meja dari tempat saya berdiri. Ia mengenakan setelan jas yang nilainya mungkin lebih mahal daripada 6 bulan biaya sewa apartemen saya. 2 pria duduk bersamanya,
membicarakan sesuatu yang membuat ekspresi mereka tampak tegang. Ketika mendekat, saya sempat menangkap beberapa potongan percakapan mereka. "Bos, Rendra Gunawan mulai memasuki wilayah Jakarta Selatan," kata salah satu rekannya, Yoga Pamungkas. Arman Pradana menjawab dengan suara tenang dan terkendali, "Rendra Gunawan adalah masalah yang akan saya urus nanti." Sekarang, namun ia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya karena tepat pada saat itu saya sudah tiba di sisi meja. Yoga Pamungkas dan Raka Wijaya menatap saya dengan kewaspadaan tajam yang biasa dimiliki orang-orang berbahaya ketika melihat ancaman potensial. Namun Arman Pradana lah yang benar-benar memperhatikan saya. Matanya gelap seperti kopi tubruk tanpa gula dan menelusuri saya dari kepala hingga kaki dalam 1 detik yang terasa seperti selamanya. Kemudian ia berbicara dengan suara rendah dan tenang. Suara seorang pria yang tidak pernah perlu berteriak agar orang lain mematuhinya. "Ada yang bisa saya bantu?" Pertanyaannya terdengar sopan, tetapi ada ketajaman tersembunyi di baliknya. Saya tahu bahwa apabila tidak bertindak dalam 2 detik berikutnya, penembak itu akan mendapatkan kesempatan sempurna. Saya pun membungkuk di atas meja, menumpukan 1 tangan pada permukaan marmer yang dingin, mendekatkan wajah saya ke wajahnya, lalu berbisik cukup cepat agar hanya ia yang dapat mendengar, "Percayalah kepada saya." Setelah itu saya langsung menciumnya. Saya menempelkan bibir saya ke bibirnya dengan tekanan yang cukup kuat agar terlihat meyakinkan, sambil memosisikan tubuh saya sedemikian rupa sehingga pandangan penembak dari balik jendela tertutup sepenuhnya. Tubuh Arman Pradana menegang selama sepersekian detik, tetapi kemudian sesuatu berubah. Ia tidak mendorong saya, tidak berteriak, dan tidak memanggil para pengawal yang pasti berada tidak jauh dari sana. Sebaliknya, ia tetap diam dan membiarkan saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya merasakan aroma kopi pahit dan bahaya di bibirnya sambil menghitung 3 detik terpanjang dalam hidup saya. Di dalam gedung Aruna Senopati di seberang jalan, Kirana Saputri menyesuaikan bidikannya, tetapi tubuh saya menutupi sasaran sepenuhnya sehingga ia tidak memiliki jalur tembak yang bersih. "Sial," gumamnya sambil menegangkan jari di pelatuk. Perempuan itu berada tepat di depan sasaran. Saya tidak bisa menembak tanpa mengenainya. Perintah Rendra Gunawan sangat jelas, hanya Arman Pradana yang boleh menjadi korban. Kirana Saputri menunggu 2 detik lagi, tetapi saya tetap tidak bergerak. "Batalkan," gumamnya, lalu membongkar senapan runduknya dan menghilang dari jendela. Ketika akhirnya saya menarik diri, jantung saya masih menghantam tulang rusuk dengan keras. Saya melihat kebingungan dalam mata gelap Arman Pradana, bercampur dengan sesuatu yang menyerupai rasa ingin tahu berbahaya. Yoga Pamungkas dan Raka Wijaya masih menatap dengan mulut sedikit terbuka. Salah satu dari mereka memasukkan tangan ke balik jas, kemungkinan menyentuh pistol, tetapi Arman Pradana mengangkat 1 tangan dengan gerakan kecil yang langsung membuat keduanya berhenti. "Maaf mengenai itu," kata saya, meskipun suara saya terdengar lebih gemetar daripada yang saya inginkan. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu mengarahkan kepala secara halus ke jendela di seberang. "Namun Anda hampir dibunuh. Ada penembak di gedung seberang." Pantulannya terlihat dari jendela ketiga. Ia sudah pergi karena saya menutup pandangannya. Penembak profesional tidak akan mengambil risiko mengenai orang yang bukan sasaran. Arman Pradana mengikuti arah pandangan saya menuju jendela. Selama sesaat, ekspresi berbahaya dan penuh perhitungan melintas di wajahnya, seolah-olah ia sedang memproses informasi dan menghubungkan setiap petunjuk lebih cepat daripada kebanyakan orang. Kemudian ia kembali menatap saya, dan intensitas mata gelap itu membuat perut saya terasa menegang dengan cara yang aneh. "Bagaimana Anda mengetahuinya?" Pertanyaan itu sederhana, tetapi mengandung begitu banyak lapisan yang belum siap saya jelaskan. Saya menelan ludah sebelum menjawab, "Latihan." Hanya itu. Pada detik yang sama, saya melihat pikirannya menangkap kata tersebut dan mulai menganalisisnya dari setiap sudut yang mungkin. "Anda harus segera pergi dari sini, kalau penembak itu kembali atau ada kelompok lain yang sudah menunggu," kata saya. Arman Pradana tidak mengalihkan pandangannya dari saya sedikit pun ketika berbicara kepada pria di sebelah kanannya. "Bagus Maulana, kita berangkat sekarang." Bagus Maulana langsung berdiri,
Dan baru saat itulah saya menyadari betapa tinggi dan mengesankannya dia, dengan bahu lebar serta bekas luka tipis yang melintang di alis kirinya. Arman Pradana ikut berdiri, merapikan ujung lengan jasnya dengan gerakan santai yang sama sekali bertolak belakang dengan ketegangan situasi saat itu. Kemudian tangannya menggenggam pergelangan tangan saya dengan mantap, kuat tetapi tidak kasar. Ikut dengan saya. Itu bukan permintaan. Sentuhan jemarinya di kulit saya mengirimkan kehangatan aneh yang menjalar hingga ke lengan. Saya tahu seharusnya menolak, kembali ke lounge tempat saya bekerja, lalu berpura-pura bahwa semua ini tidak pernah terjadi. Namun ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat saya tetap berdiri di tempat, seolah memberitahu bahwa ucapan itu bukan sesuatu yang bisa saya abaikan begitu saja. Saya tidak ingin, saya mulai berbicara. Tetapi ia memotong saya hanya dengan sebuah tatapan yang setengah merupakan perintah dan setengah lagi permohonan tanpa kata. Tatapan itu melumpuhkan seluruh keberanian saya lebih daripada ancaman apapun. Anda baru saja menyelamatkan hidup saya. Saya harus tahu bagaimana dan mengapa. Ini bukan permintaan. Tangannya masih menggenggam pergelangan tangan saya dengan erat dan hangat. Saya merasakan pertahanan saya runtuh sedikit demi sedikit karena jauh di dalam hati saya tahu dia benar. Siapapun yang mencoba membunuhnya pasti akan mengetahui bahwa saya telah menggagalkan rencana mereka. Dan ketika itu terjadi, saya juga akan menjadi sasaran. Baiklah, jawab saya akhirnya. Kata itu keluar bersama helaan napas panjang yang saya sendiri tidak tahu apakah disebabkan oleh keadaan atau oleh cara Arman Pradana memandang saya. Kendaraan yang menunggu di jalan samping persis seperti yang saya bayangkan dimiliki seorang pria seperti dirinya. Sebuah Toyota Land Cruiser hitam mengilap dengan perlindungan lapis baja yang tampaknya mampu menghadapi hampir segala serangan. Bagus Maulana duduk di kursi pengemudi. Sementara Arman Pradana membukakan pintu belakang untuk saya dengan sikap sopan yang terasa kuno. Sangat bertolak belakang dengan kekerasan yang baru saja kami hadapi. Saya masuk ke dalam kabin berlapis kulit yang lembut. Lalu ia menyusul dan menutup pintu dengan bunyi klik yang terdengar seperti mengesahkan sebuah kesepakatan tanpa kata di antara kami. Mobil pun melaju meninggalkan Senopati. Melalui kaca spion, Bagus Maulana memandang saya dengan campuran rasa ingin tahu dan kewaspadaan profesional. Bos, siapa perempuan ini? Pertanyaan itu menggantung di dalam kabin yang tiba-tiba terasa semakin sunyi. Saya merasakan tatapan Arman Pradana sebelum sempat menoleh kepadanya. Pertanyaan yang bagus, katanya dengan nada bercampur humor gelap yang membuat bulu kuduk saya meremang. Ia lalu memutar tubuh sepenuhnya menghadap saya. Ruang sempit di kursi belakang membuat udara di antara kami terasa jauh lebih padat. Siapa sebenarnya Anda? Saya menarik napas perlahan sebelum menjawab, nama saya Larasati Wibowo. Rasanya aneh mengucapkan nama asli saya kepada seseorang dari dunia itu setelah 5 tahun berpura-pura menjadi pelayan biasa. Saya bekerja di lounge yang berada tepat di seberang restoran tadi. Arman Pradana menatap saya tanpa berkedip. Seorang pelayan biasa yang mampu mengenali penembak profesional dalam 3 detik dan langsung bertindak tanpa ragu? Saya tidak menjawab. Ia sedikit memiringkan kepala sementara cahaya lampu jalan yang menembus jendela menciptakan bayangan bergantian di wajahnya yang tegas. Coba sekali lagi, dan kali ini katakan yang sebenarnya. Saya menghela napas panjang lalu menyandarkan kepala ke kursi karena tidak ada lagi gunanya berbohong setelah semuanya terlanjur terjadi. Baiklah, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Dulu saya pernah terlibat dalam dunia kriminal terorganisasi. Ayah saya adalah Dimas Wibowo. Keheningan yang muncul setelah pengakuan itu begitu sempurna hingga saya dapat mendengar suara napas saya sendiri memenuhi kabin mobil. Mendengar nama Dimas Wibowo, Bagus Maulana hampir saja membanting Toyota Land Cruiser ke pembatas jalan. Ia buru-buru memutar kemudi hingga tubuh kami terdorong ke samping. Dimas Wibowo, serunya dengan nada terkejut yang dalam keadaan lain mungkin terdengar lucu. Ahli strategi yang merancang operasi Tanjung Priok 2018? Saya mengangguk pelan. Benar. Saya tidak mampu menyembunyikan sedikit rasa bangga yang selalu muncul setiap kali seseorang membicarakan ayah saya dengan penuh penghormatan. Beliau mengajari saya segalanya, mulai dari mengamati keadaan, menyusun strategi, hingga bertarung jarak dekat.
Ayah ingin saya mampu bertahan hidup di dunia yang kejam itu meskipun saya seorang perempuan. Sejak saya cukup besar untuk memegang senjata, beliau mencurahkan seluruh ilmu yang dimilikinya kepada saya. Arman Pradana terus memandang saya dengan intensitas yang membuat perut saya bergejolak, bukan karena takut, melainkan karena ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit saya jelaskan. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya terdengar rendah dan berbahaya, membuat setiap kata terasa seperti belayan sekaligus peringatan. "Jadi, Anda putri Dimas Wibowo?" Kalimat itu terdengar lebih seperti sebuah kepastian daripada pertanyaan. Saya melihat sesuatu berubah di balik mata gelapnya. Di mana beliau sekarang? Saya menarik napas panjang sebelum menjawab lirih, beliau meninggal 5 tahun yang lalu. Kalimat itu masih terasa menyakitkan, seolah luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Ayah meninggal akibat peluru nyasar dalam konflik antar kelompok. Saat itu usia saya baru 23 tahun, dan beliau mengembuskan napas terakhir di pelukan saya. Sejak hari itulah saya memutuskan meninggalkan dunia tersebut. Saya mengganti identitas, mencari pekerjaan yang jujur, lalu menjalani kehidupan biasa hingga hari ini. Ketika saya melihat Anda hampir terbunuh, semua latihan yang ayah tanamkan mengambil alih tanpa saya sadari. "Mengapa Anda menyelamatkan saya?" tanya Arman Pradana. Ada kerentanan aneh dalam pertanyaan itu, sesuatu yang sama sekali tidak cocok dengan citra seorang pemimpin jaringan kriminal yang disegani. "Anda bahkan tidak mengenal saya." Saya menoleh dan menatapnya dengan sungguh-sungguh. Kami duduk sangat dekat di kursi belakang, cukup dekat hingga saya bisa melihat garis-garis halus di sudut matanya dan merasakan kehangatan tubuhnya. Karena ayah saya selalu berkata bahwa informasi adalah kekuatan, dan menyelamatkan orang yang tepat bisa mengubah segalanya. Anda adalah sosok yang berpengaruh. Jika Anda terbunuh malam ini, Jakarta bisa berubah menjadi medan perang akibat perebutan kekuasaan. Saya melihat sesuatu melintas di mata Arman Pradana, sesuatu yang tidak mampu saya pahami sepenuhnya, tetapi cukup membuat denyut nadi saya bertambah cepat. "Anda luar biasa," katanya pelan. Nada suaranya dipenuhi penghargaan yang benar-benar tidak saya duga. Saya menggeleng pelan. "Bukan luar biasa, hanya berbahaya." Saya berusaha menguasai keadaan meskipun ia terus menatap saya seperti itu. Sekarang saya hanya menyajikan minuman dan berusaha menjalani hidup yang normal. Arman Pradana langsung menggeleng. Itu tidak benar. Keyakinan dalam suaranya membuat saya terdiam. Ia sedikit mendekat hingga hampir sepenuhnya memasuki ruang pribadi saya. Seharusnya saya mundur, tetapi tubuh saya justru membeku. Seseorang tidak pernah benar-benar berhenti menjadi pribadi yang telah ditempa oleh ayahnya, Larasati Wibowo. Semua latihan itu sudah menjadi bagian dari diri Anda, terlihat dari cara Anda mengamati setiap sudut ruangan, menghitung setiap kemungkinan, dan mengambil keputusan dalam hitungan detik tanpa menimbulkan kepanikan. Anda boleh berpura-pura menjadi pelayan biasa, tetapi tubuh Anda tidak pernah melupakan siapa diri Anda sebenarnya. Saya membencinya karena setiap kata yang diucapkannya benar. Sebagian dari diri saya memang selalu merindukan adrenalin dan kejernihan berpikir yang hanya muncul dalam situasi seperti itu, walaupun saya tahu dunia tersebut telah merenggut begitu banyak hal dari hidup saya. Saya segera mengalihkan pembicaraan. "Kemana Anda membawa saya?" tanya saya. Arman Pradana menatap saya tanpa mengalihkan pandangan sedikit pun sebelum menjawab dengan pertanyaan lain. "Mengapa Anda ingin tahu?" Ada sesuatu yang sangat terukur dalam cara Arman Pradana menatap saya, seolah-olah ia sedang menyusun kepingan-kepingan teka-teki yang rumit di dalam pikirannya. "Orang yang berusaha membunuh saya malam ini pada akhirnya akan mengetahui bahwa Anda telah menggagalkan rencana mereka. Ketika saat itu tiba, Andalah yang akan menjadi sasaran berikutnya." "Benar," jawabnya pelan. Satu kata itu meluncur dengan nada dingin yang membuat bulu kuduk saya meremang. Sesaat kemudian Arman Pradana mengangkat tangannya dan menyentuh dagu saya dengan lembut, mengarahkan wajah saya hingga mata kami saling bertemu. Sentuhannya mantap, tetapi sama sekali tidak kasar. Kehangatan kulitnya memunculkan perasaan aneh yang berputar di dalam dada saya.
Mulai sekarang Anda tinggal bersama saya di kediaman Pradana sampai saya menemukan siapa dalang di balik percobaan pembunuhan ini dan memastikan ancamannya benar-benar berakhir. Saya tidak membutuhkan perlindungan, protes saya pelan. Namun bahkan saya sendiri dapat merasakan betapa lemahnya keyakinan di balik kalimat itu, karena kami sama-sama tahu bahwa menghadapi pembunuh bayaran profesional bukanlah perkara yang bisa disamakan dengan perkelahian biasa. Arman Pradana tersenyum tipis. Senyum itu sama sekali tidak mengandung humor, melainkan sebuah janji yang sulit dijelaskan. Anda telah menyelamatkan hidup saya. Sekarang giliran saya melindungi hidup Anda. Ini bukan permintaan. Jemarinya masih berada di dagu saya, dan saya menjadi sangat sadar betapa dekatnya jarak di antara kami. Saya bahkan sempat bertanya-tanya apakah bibirnya akan terasa sama seperti saat kami berciuman di restoran beberapa menit yang lalu. Mungkin ia memang ingin saya tetap berada di sisinya agar dapat mengetahui siapa diri saya yang sebenarnya di balik kehidupan sederhana sebagai pelayan. Jantung saya berdetak begitu keras hingga saya yakin ia dapat mendengarnya. Ketika akhirnya saya berbicara, suara saya terdengar lebih pelan daripada biasanya. Baiklah, tetapi hanya sampai semua ancaman benar-benar berakhir. Tentu saja, jawab Arman Pradana sambil melepaskan dagu saya dan menyandarkan tubuhnya kembali ke kursi. Namun senyum kecil yang masih tersisa di sudut bibirnya membuat saya merasa ia benar-benar memahami pengaruh yang dimilikinya terhadap saya. Saya tidak mengetahui apa yang sedang dipikirkannya, tetapi sorot matanya seolah menyimpan keyakinan bahwa saya tidak akan mudah meninggalkan tempatnya setelah semuanya selesai. Saya mengalihkan pandangan keluar jendela dan menyadari bahwa kami telah meninggalkan kawasan pusat Jakarta menuju Pondok Indah, lingkungan elit tempat para pengusaha paling berpengaruh tinggal di balik pagar tinggi dan sistem keamanan berlapis. Dalam hati saya bertanya-tanya kekacauan sebesar apa yang baru saja saya masuki hanya karena memutuskan menyelamatkan nyawa Arman Pradana dengan sebuah ciuman. Bab 2, Kediaman Pradana dan Malam Pertama. Anda benar-benar wanita yang berbahaya, Larasati Wibowo. Kediaman Arman Pradana persis seperti yang saya bayangkan dari seseorang dengan kekuasaan dan pengaruh sebesar dirinya. Bangunan modern bergaya tropis itu memadukan batu alam berwarna gelap, kayu jati berkualitas tinggi, serta jendela-jendela kaca raksasa yang nilainya mungkin melebihi harga sebagian besar rumah di Jakarta. Saat mobil melewati gerbang baja hitam yang menjulang tinggi, dada saya kembali dipenuhi rasa sesak yang sudah lama saya kenal. Perasaan itu selalu muncul setiap kali saya diingatkan bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar melepaskan saya. Bagus Maulana memarkir mobil di garasi luas yang mampu menampung banyak kendaraan mewah. Setelah itu Arman Pradana turun lebih dulu, membukakan pintu untuk saya, lalu mengulurkan tangan dengan sikap sopan yang terasa sangat alami. Saya ragu hanya sesaat sebelum menerima uluran tangannya. Menolak hanya akan terlihat kekanak-kanakan. Sedangkan saya bukan lagi perempuan yang dulu melarikan diri dari kehidupannya 5 tahun lalu. Kamar tamu Anda berada di lantai 2, ujar Arman Pradana sambil memandu saya melewati lorong-lorong luas dengan langit-langit tinggi. Lantai marmer mengilap, karya seni Indonesia bernilai tinggi yang tergantung di setiap dinding, serta pencahayaan hangat yang membuat seluruh rumah terasa elegan sekaligus tenang. Saya akan meminta Ilham mengambil pakaian Anda dari apartemen. Berikan alamat dan kuncinya. Saya menatapnya dengan sedikit terkejut karena tidak menyangka semuanya diatur secepat dan seefisien itu. Namun beberapa detik kemudian saya sadar bahwa seseorang seperti Arman Pradana tidak mungkin mencapai posisinya sekarang jika terbiasa ragu dalam mengambil keputusan. Saya bisa mengambil barang-barang saya sendiri, kata saya. Namun Arman Pradana langsung berhenti melangkah, berbalik menatap saya dengan ekspresi yang jelas menunjukkan bahwa keputusan itu tidak bisa ditawar. Saya pun menelan kembali sisa keberatan yang hendak saya ucapkan. Bisa, tetapi Anda tidak akan melakukannya, jawabnya tegas. Tidak ada sedikit pun ruang untuk berdebat dalam nada suaranya. Orang yang mencoba membunuh saya mungkin sedang mengawasi apartemen Anda dan menunggu Anda kembali. Saya tidak akan mempertaruhkan keselamatan Anda hanya karena rasa keras kepala. Ia kembali melangkah mendekat hingga memasuki ruang pribadi saya, membuat detak jantung saya sekali lagi bertambah cepat. Ketika berbicara, suaranya tetap rendah, tetapi terdengar begitu dekat hingga seolah bergetar di dalam dada saya. Berikan alamat apartemen Anda, Larasati Wibowo, tolong.
Kata, tolong, terdengar begitu asing keluar dari mulutnya. Seolah ia jarang sekali mengucapkannya. Justru itulah yang membuat saya kehilangan alasan untuk terus menolak. Saya membuka tas yang masih menggantung di bahu, mengeluarkan kunci apartemen, lalu menyerahkannya kepadanya. Unit 4B, apartemen Taman Puri, Cipete, gumam saya pelan. Jemari kami bersentuhan sesaat ketika ia menerima kunci tersebut, dan sentuhan singkat itu kembali mengirimkan kehangatan aneh yang menjalar di lengan saya. Arman Pradana segera menghubungi Ilham dan memberikan instruksi singkat, jelas, serta tanpa keraguan. Setelah sambungan telepon berakhir, seluruh perhatiannya kembali tertuju kepada saya, membuat saya merasa seolah-olah hanya saya seorang yang ada di dunia saat itu. Kamar tamu yang disiapkannya jauh melampaui bayangan saya. Tempat tidur berukuran besar dengan spray putih bersih tampak begitu nyaman. Sementara kamar mandinya dipenuhi marmer terang lengkap dengan bak mandi luas yang terlihat seperti fasilitas hotel bintang 5. Arman Pradana menunjukkan letak setiap ruangan dengan sikap tenang dan alami, seolah menjadi tuan rumah yang sempurna adalah sesuatu yang sudah biasa ia lakukan. Ketika selesai, ia berhenti di ambang pintu dan memandang saya beberapa saat. Kalau Anda membutuhkan sesuatu, kamar saya berada di ujung koridor. Cara ia mengucapkan kalimat itu membuat pikiran saya tanpa sadar membayangkan hal-hal yang seharusnya tidak saya pikirkan. Sebelum pergi, ia menatap saya sekali lagi. Larasati Wibowo, terima kasih karena telah menyelamatkan hidup saya hari ini. Saya belum sempat mengatakannya dengan layak, tetapi Anda benar-benar luar biasa. Setelah mengucapkan itu, ia menutup pintu dengan pelan dan meninggalkan saya sendirian di kamar asing tersebut, sementara jantung saya berdetak jauh lebih cepat daripada yang seharusnya. Beberapa jam berikutnya berlalu dalam keadaan yang terasa seperti mimpi. Saya mandi air hangat di bak mandi besar sambil mencoba memahami semua peristiwa yang terjadi dalam 4 jam terakhir. Tak lama kemudian, Ilham datang mengantarkan koper berisi pakaian saya. Seperti biasa, ia bekerja dalam diam tanpa banyak bicara ataupun menatap saya. Setelah berganti pakaian tidur berbahan katun yang biasa saya kenakan di rumah, saya mencoba beristirahat di tempat tidur yang sangat nyaman itu. Namun mata saya sama sekali tidak bisa terpejam. Pikiran saya terus mengulang kembali ciuman singkat di restoran Casa Nusantara, juga tatapan Arman Pradana di dalam mobil yang seolah mampu menembus seluruh rahasia yang selama ini saya sembunyikan. Tepat sekitar pukul 2 dini hari, saya menyerah mencoba tidur dan memutuskan turun untuk mengambil segelas air mineral. Saya keluar dari kamar tanpa alas kaki, melangkah pelan hampir tanpa suara. Persis seperti cara Dimas Wibowo mengajarkan saya bergerak ketika tidak ingin diketahui keberadaannya. Saya mengenakan piyama katun sederhana berupa celana pendek selutut dan atasan tanpa lengan yang ringan, pakaian yang selalu saya gunakan untuk tidur karena terasa nyaman. Sama sekali tidak terpikir oleh saya bahwa pakaian itu bisa menjadi masalah, sebab saya yakin seluruh penghuni rumah sudah terlelap pada jam sedini itu. Dapur kediaman Pradana bahkan lebih luas daripada apartemen saya sendiri. Seluruh ruangan didominasi marmer terang, kayu jati, serta peralatan dapur modern dari baja tahan karat yang berkilau lembut ketika lampu otomatis menyala begitu saya masuk. Saya membuka lemari pendingin berukuran besar untuk mengambil sebotol air mineral, sementara rambut panjang saya yang terurai jatuh perlahan menutupi kedua bahu. Udara sejuk setelah hujan malam membuat kulit saya meremang dan tanpa sadar membuat pakaian tidur katun tipis yang saya kenakan tampak semakin jelas. Saat itulah saya mendengar sebuah suara dari belakang. Dalam, tenang, dan sedikit serak hingga membuat jantung saya berdebar lebih cepat. Belum bisa tidur? Tanya Arman Pradana. Saya segera berbalik dan hampir menjatuhkan botol air mineral yang baru saya ambil karena ia berdiri di pintu dapur hanya mengenakan celana olahraga abu-abu, sementara bagian atas tubuhnya dibiarkan terbuka. Tubuhnya tampak kokoh dengan beberapa bekas luka lama yang seolah menyimpan kisah yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun. Tatapannya bergerak perlahan mengamati penampilan saya sebelum akhirnya kembali menatap wajah saya, dan sorot mata yang tenang namun dalam itu membuat detak jantung saya semakin tidak beraturan. Maaf, ucap saya tergesa-gesa sambil tanpa sadar merapikan pakaian saya dengan satu tangan. Saya tidak tahu Anda masih terjaga. Saya hanya ingin mengambil air dan sama sekali tidak menyangka ada orang di sini. Saya berhenti berbicara karena Arman Pradana melangkah mendekat dengan langkah yang tenang dan mantap.
Setiap langkahnya membuat suasana dapur terasa semakin sunyi. Santai saja. Anggap rumah ini juga rumah Anda, katanya dengan suara rendah. Saya melihat ia berusaha menjaga pandangannya tetap berada di wajah saya, meskipun sesekali matanya tanpa sengaja turun sebelum kembali bertemu dengan mata saya. Ia berhenti tidak jauh di depan saya, mengusap rambutnya sebentar dengan gerakan yang tampak lebih gugup daripada apapun yang pernah saya lihat darinya. Setelah beberapa saat ia berkata pelan, "Pakaian tidur Anda cukup sederhana." Saya menggigit bibir sebentar dan merasakan wajah saya memanas karena ia memang tidak sepenuhnya salah. Saya merasa canggung, bukan karena takut, melainkan karena tiba-tiba sangat sadar akan keberadaan diri saya di hadapannya. Saya memang selalu tidur seperti ini. Saya tidak menyangka akan bertemu siapapun pada pukul 2 dini hari, jawab saya sambil mencoba tersenyum kecil. Meskipun suara saya masih terdengar gugup. Cara Arman Pradana memandang saya membuat saya sulit mengalihkan perhatian. Yang paling membuat saya bingung adalah saya tidak sepenuhnya ingin menghindari momen itu. Ia melangkah sedikit lebih dekat hingga saya dapat merasakan kehangatan tubuhnya dari jarak yang sangat dekat. "Kalau begitu, malam ini Anda memang punya teman yang belum tidur," katanya dengan senyum tipis. Saya benar-benar berusaha menjaga sikap, Larasati Wibowo, tetapi kemunculan Anda secara tiba-tiba di dapur pada jam seperti ini membuat saya sulit berpura-pura bahwa semuanya biasa saja. Napas saya tertahan sejenak. Saya tahu saya seharusnya mengambil langkah mundur dan memberi jarak sebelum suasana menjadi semakin rumit, tetapi kaki saya seolah terpaku di lantai marmer yang dingin. Saya hanya mampu menatapnya sambil mengingat kembali ciuman singkat di restoran Casa Nusantara dan bertanya-tanya mengapa kenangan itu masih terasa begitu jelas. Arman Pradana, nama itu keluar lirih dari bibir saya. Bahkan saya sendiri tidak yakin apakah saya sedang mencoba memprotes, menghentikan suasana, atau sekadar menyebut namanya. Ia kemudian mengangkat tangan dengan perlahan. Ujung jarinya menyentuh dagu saya dengan sangat lembut, lalu mengangkat wajah saya sedikit hingga pandangan kami kembali bertemu dalam keheningan yang panjang. "Kamu menyelamatkan hidup saya hari ini," kata Arman Pradana dengan suara rendah yang terdengar tenang namun penuh makna. "Kamu mencium saya di depan banyak orang tanpa berpikir dua kali, lalu sekarang berada di rumah saya dengan pakaian tidur yang begitu sederhana." Ujung jarinya perlahan bergeser dari dagu saya ke sisi leher dalam sentuhan yang sangat ringan hingga saya hampir mengira itu hanya perasaan saya sendiri. Namun kehangatan yang saya rasakan begitu nyata. "Apa kamu sedang menguji kesabaran saya, Larasati Wibowo? Saya juga punya batas, dan tanpa sadar kamu membuat semuanya terasa semakin sulit." Saya segera menggeleng. "Bukan itu maksud saya," jawab saya pelan, meskipun suara saya sendiri terdengar kurang meyakinkan. Reaksi saya terhadap kedekatannya membuat saya sadar bahwa keadaan ini jauh lebih rumit daripada yang ingin saya akui. Arman Pradana tersenyum tipis. "Situasi yang berbahaya," gumamnya sebelum akhirnya mengambil satu langkah mundur. Anehnya, ketika jarak di antara kami kembali terbuka, saya justru merasakan kehilangan kehangatan yang tadi begitu dekat. Saya harus menahan diri agar tidak ikut melangkah maju. "Kembalilah ke kamar Anda, Larasati Wibowo," ujarnya tenang. "Sebelum saya lupa bahwa Anda adalah tamu saya dan sebelum kita membuat keputusan yang belum siap kita hadapi." Jantung saya berdegup begitu keras hingga saya yakin ia dapat mendengarnya. "Baik. Selamat malam, Arman Pradana," jawab saya lirih. Saya mulai berjalan menuju pintu dapur, tetapi langkah saya terhenti ketika ia kembali berbicara. Kali ini ada sedikit nada bercanda dalam suaranya. "Selamat malam, Larasati Wibowo. Dan kalau boleh memberi saran, besok kenakan pakaian yang sedikit lebih hangat." Saya langsung tersenyum malu sambil menggeleng pelan, lalu keluar dari dapur dengan botol air mineral yang masih saya genggam erat. Saat menaiki tangga menuju kamar tamu, saya sempat mendengar helaan napas panjang dari arah dapur, disusul gumaman pelan dari Arman Pradana yang terdengar seperti sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Perempuan itu benar-benar membuat semuanya menjadi rumit. Saya kembali ke kamar, menutup pintu, lalu menyandarkan punggung ke daun pintu sambil mencoba menenangkan napas yang belum sepenuhnya kembali normal. 5 tahun lalu saya telah berjanji untuk meninggalkan dunia gelap dan menjauh dari orang-orang yang hidup di dalamnya.
Namun malam itu saya justru berada di kediaman Pradana, memikirkan seorang pria yang sama sekali tidak pernah saya bayangkan akan hadir dalam hidup saya. Tempat tidur yang nyaman sudah menunggu, tetapi rasa kantuk tidak juga datang. Bukan karena rasa takut, melainkan karena percakapan singkat di dapur terus terulang di kepala saya. Saya berbaring, menarik selimut tipis hingga ke dada, lalu memaksa diri memikirkan hal lain. Ponsel saya tiba-tiba bergetar di atas meja samping tempat tidur. Sebuah pesan dari Nadine Putri muncul di layar, menanyakan apakah saya baik-baik saja dan sebenarnya sedang berada di mana. Selama beberapa detik saya mempertimbangkan untuk menceritakan semuanya, tetapi saya sendiri tidak tahu harus memulai dari mana. Akhirnya saya hanya membalas singkat, saya baik-baik saja. Besok saya akan menjelaskan semuanya, lalu mematikan layar ponsel. Keheningan di kediaman Pradana terasa sangat berbeda dengan keheningan apartemen kecil saya di Cipete. Rumah besar itu begitu sunyi hingga seolah menyimpan begitu banyak rahasia yang belum pernah diungkapkan. Saya memejamkan mata dan mencoba mengosongkan pikiran, tetapi bayangan Arman Pradana yang berdiri tenang di dapur terus muncul, membuat saya sadar bahwa malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang mungkin mengubah hidup saya untuk selamanya. Tatapan Arman Pradana terus terbayang di benak saya. Begitu tenang tetapi seolah menyimpan begitu banyak hal yang belum pernah diucapkan. Sentuhan lembut jemarinya di dagu saya terasa sangat bertolak belakang dengan wibawa dan ketegasan yang selalu ia tunjukkan. Pada akhirnya rasa lelah mengalahkan segala pikiran yang berputar di kepala saya, dan saya tertidur dalam mimpi-mimpi yang terputus-putus. Di dalam mimpi itu saya kembali mencium Arman Pradana, bukan lagi untuk menyelamatkan hidupnya, melainkan karena hati saya sendiri ingin mengetahui apakah perasaan yang saya rasakan benar-benar nyata. Ketika beberapa jam kemudian saya terbangun oleh sinar matahari pagi yang menembus tirai kamar yang lupa saya tutup, pikiran pertama yang muncul adalah saya harus membeli pakaian tidur yang lebih pantas jika memang akan tinggal di kediaman Pradana selama beberapa waktu. Pikiran kedua adalah bahwa Arman Pradana jauh lebih berbahaya daripada siapapun yang pernah saya hadapi, bukan karena senjata atau kekuasaannya, melainkan karena kehadirannya membuat saya mulai menginginkan sesuatu yang pasti akan mempersulit hidup saya. Pikiran ketiga justru yang paling membuat saya takut. Sebab sebagian dari diri saya ternyata tidak terlalu memedulikan semua kerumitan itu selama saya masih bisa merasakan perasaan yang sama. Saya bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju kamar mandi sambil menghindari cermin karena belum siap melihat rambut saya yang pasti berantakan. Namun ketika akhirnya saya menatap bayangan sendiri, saya melihat mata saya tampak lebih bercahaya daripada biasanya dan kedua pipi saya masih memerah tanpa alasan yang berhubungan dengan suhu ruangan. Kamu benar-benar sedang berada dalam masalah, Larasati Wibowo, gumam saya kepada bayangan sendiri. Pantulan di cermin seolah menjawab dengan senyum kecil yang justru membenarkan ucapan itu. Bab 3. Penyelidikan dan perasaan yang semakin tumbuh. Kita jalani semuanya pelan-pelan. Pagi datang bersama cahaya keemasan yang memenuhi kamar melalui tirai yang masih terbuka. Saya sempat kebingungan beberapa detik karena tidak langsung menyadari di mana saya berada. Sampai seluruh kejadian semalam kembali memenuhi ingatan saya sekaligus. Ciuman di restoran Casa Nusantara, perjalanan menuju kediaman Pradana, dan percakapan larut malam di dapur yang masih membuat jantung saya berdetak lebih cepat setiap kali mengingatnya. Saya segera mandi lalu mengenakan celana jeans dan blus lengan panjang yang sederhana, menutupi hampir seluruh tubuh saya karena hal terakhir yang saya inginkan adalah memberi Arman Pradana alasan lain untuk memandang saya dengan tatapan yang membuat saya kehilangan ketenangan. Mengikuti aroma kopi yang baru diseduh, saya turun menuju dapur dan mendapati Bagus Maulana sudah duduk di meja sambil memegang secangkir kopi. Wajahnya yang serius langsung memberitahu saya bahwa sesuatu telah terjadi. "Selamat pagi," sapa saya. Suara saya terdengar sedikit ragu karena Bagus Maulana memiliki wibawa yang berbeda dari Arman Pradana, lebih lugas dan lebih sulit ditebak. Ia hanya mengangguk pelan sebagai balasan lalu menunjuk mesin kopi, menawarkan saya secangkir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya menerimanya karena saya benar-benar membutuhkan kafein untuk mencerna semua perubahan yang terjadi dalam hidup saya selama 24 jam terakhir. Tidak lama kemudian Arman Pradana memasuki dapur mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang tampak dibuat khusus untuknya. Penampilannya rapi dan berwibawa, membuat sorot matanya terlihat semakin tajam. Tatapan kami bertemu hanya sesaat, tetapi cukup untuk menciptakan keheningan yang sulit dijelaskan.
Ada sesuatu yang berubah di antara kami sejak malam sebelumnya. Arman Pradana menjadi orang pertama yang mengalihkan pandangan, lalu berjalan menghampiri Bagus Maulana dengan sikap seorang pemimpin yang siap membahas urusan penting. Saya pun duduk di salah satu kursi tinggi di dekat meja dapur sambil menggenggam cangkir kopi hangat, berusaha tetap tenang dan tidak menarik perhatian ketika percakapan serius mereka akan segera dimulai. Laporannya, kata Arman Pradana. Nada suaranya kembali berubah menjadi tegas dan penuh wibawa, suara seorang pemimpin yang sedang menerima laporan penting. Bagus Maulana segera duduk lebih tegak sebelum menjawab dengan tenang. Bos, penembak bayaran itu adalah Kirana Saputri. Dia bekerja atas perintah Rendra Gunawan. Kalimat itu membuat suasana dapur seketika menjadi jauh lebih serius. Saya mengangkat pandangan dan melihat wajah Arman Pradana berubah dingin, memperlihatkan sisi pemimpin yang selama ini hanya saya dengar dari cerita orang. Rendra Gunawan, ucapnya perlahan. Satu nama itu saja sudah terdengar seperti peringatan. Ia terdiam sejenak, menyesap kopinya, lalu bertanya, di mana dia sekarang? Bagus Maulana menjawab tanpa ragu. Masih bersembunyi, tetapi kami akan menemukannya. Tim kami sedang melacak semua tempat yang biasa ia gunakan dan beberapa sumber sudah memberikan petunjuk mengenai lokasi persembunyiannya. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada yang membuat perut saya terasa menegang. Sementara itu, Kirana Saputri berhasil menghilang. Namun jika Rendra Gunawan pernah menyewanya sekali, besar kemungkinan dia akan melakukannya lagi. Tatapan Bagus Maulana beralih kepada saya. Kali ini sasarannya kemungkinan adalah Larasati Wibowo. Seketika saya melihat kemarahan yang begitu jelas di wajah Arman Pradana. Kemarahan itu bukan ditujukan kepada saya, melainkan kepada ancaman yang kini membayangi keselamatan saya. Tidak seorang pun boleh menyentuhnya, katanya tegas. Ucapannya terdengar seperti keputusan yang tidak dapat dibantah. Bagus Maulana memperhatikan wajah Arman Pradana selama beberapa saat sebelum akhirnya mengajukan pertanyaan yang tampaknya sudah ingin ia sampaikan sejak malam sebelumnya. Bos, apakah Anda mulai memiliki perasaan terhadap Larasati Wibowo? Keheningan memenuhi ruangan. Saya memilih menatap cangkir kopi di tangan saya karena belum siap melihat jawaban di wajah Arman Pradana. Setelah beberapa detik ia menjawab dengan tenang, mungkin. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Dia berbeda. Cerdas, berani, dan memiliki keteguhan yang jarang saya temui. Setelah menarik napas pelan, ia menambahkan, saya juga sangat menghormatinya. Jantung saya berdetak lebih cepat. Saya memberanikan diri mengangkat kepala dan mendapati Arman Pradana sedang memandang saya dengan tatapan tenang yang sulit saya artikan. Bagus Maulana berdeham pelan, lalu berkata, dia juga putri Dimas Wibowo. Ada rasa hormat yang jelas ketika ia menyebut nama ayah saya. Arman Pradana mengangguk kecil, tetapi pandangannya tetap tidak beralih dari saya, seolah sedang mencoba memahami siapa diri saya yang sebenarnya di balik identitas baru yang saya bangun selama 5 tahun terakhir. Beberapa saat kemudian ia menoleh kepada Bagus Maulana dan memberikan perintah dengan suara mantap. Lindungi Larasati Wibowo seperti Anda melindungi saya. Jangan biarkan ada satupun ancaman mendekatinya. Saya menelan ludah perlahan sambil mencoba memahami arti ucapan itu. Saya tidak tahu apakah saya seharusnya merasa keberatan, merasa aman, atau justru merasakan campuran kedua perasaan tersebut sekaligus. Bagus Maulana sama sekali tidak terlihat terkejut. Dengan tenang ia mengajukan pertanyaan yang sejak tadi seolah menggantung di udara. Apakah Larasati Wibowo sudah menjadi bagian dari hidup Anda? Saya langsung menahan napas ketika mendengar pertanyaan itu. Arman Pradana tidak segera menjawab. Ia menatap saya beberapa saat sebelum akhirnya berkata dengan suara mantap, belum. Tatapannya tetap bertemu dengan mata saya ketika ia melanjutkan, tetapi saya berharap suatu hari nanti dia memilih berada di sisi saya. Bagus Maulana mengangguk pelan seolah memahami maksud atasannya. Ia menghabiskan sisa kopinya, berdiri sambil berkata bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, lalu meninggalkan dapur. Kini hanya saya dan Arman Pradana yang tersisa dalam keheningan rumah yang luas itu. Ia berjalan mendekati meja dapur tempat saya duduk,
meletakkan kedua tangannya di atas permukaan marmer, lalu bertanya dengan nada tenang, "Apakah Anda sudah mempunyai rencana untuk makan siang?" Saya tersenyum tipis. Mengingat demi keselamatan saya masih harus tetap berada di kediaman Pradana. Sepertinya tidak ada rencana khusus. Arman Pradana mengangguk. "Kalau begitu, makan siang bersama saya." Ada beranda di belakang rumah yang menghadap taman. Tempat itu tenang, aman, dan saya rasa kita masih memiliki banyak hal yang perlu dibicarakan. Waktu menjelang tengah hari terasa berjalan lambat. Saya mencoba membaca sebuah buku yang saya temukan di perpustakaan rumah itu, tetapi pikiran saya terus kembali kepada percakapan kami di dapur dan pada kalimat Arman Pradana yang masih terngiang di kepala saya. Menjelang pukul 12 siang saya naik ke kamar untuk berganti pakaian. Saya memilih gaun sederhana yang rapi dan nyaman karena saya ingin tetap tampil sopan tanpa menarik perhatian berlebihan. Beberapa menit kemudian saya berjalan menuju beranda belakang. Tempat itu jauh lebih indah daripada yang saya bayangkan. Sebuah meja makan telah ditata dengan elegan menghadap taman tropis yang dipenuhi pepohonan hijau, kolam kecil, dan bunga-bunga yang bermekaran. Arman Pradana sudah menunggu di sana. Ia tidak lagi mengenakan jas, melainkan celana bahan berwarna gelap dan kemeja putih berlengan panjang yang digulung hingga siku, membuat penampilannya terlihat lebih santai namun tetap berwibawa. Ketika saya tiba, ia menarikkan kursi untuk saya dengan sikap sopan yang mulai saya kenali sebagai bagian dari kepribadiannya. Setelah saya duduk, para staf rumah datang membawa hidangan makan siang khas Indonesia, kemudian segera meninggalkan kami agar kami dapat berbicara dengan tenang. Selama beberapa menit kami menikmati hidangan dalam keheningan. Saya sebenarnya ingin memulai percakapan, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya Arman Pradana yang memecah kesunyian. Ia meletakkan peralatan makannya, lalu memandang saya dengan penuh perhatian. "Ceritakan tentang Dimas Wibowo," katanya lembut. "Tentang bagaimana beliau membimbing Anda dan seperti apa hubungan kalian berdua." Saya menarik napas perlahan sebelum mulai bercerita. Saya mengatakan bahwa ayah saya adalah sosok yang sangat tegas, tetapi juga penuh kasih sayang. Beliau mengajarkan saya disiplin, keberanian, kemampuan mengamati keadaan, serta cara melindungi diri sejak usia muda. Setelah setiap sesi latihan yang berat, beliau selalu mengajak saya menikmati semangkuk es krim atau minum kopi susu gula aren bersama, seolah ingin mengingatkan bahwa di balik kerasnya kehidupan, masih ada hal-hal sederhana yang layak dinikmati. Saya bercerita bagaimana Dimas Wibowo bersikeras mengajarkan seluruh kemampuannya kepada saya karena beliau selalu mengatakan bahwa dunia jauh lebih kejam terhadap perempuan dan beliau ingin saya mampu melindungi diri sendiri dalam keadaan apapun. Saya juga menceritakan saat-saat terakhir beliau, ketika saya memeluknya untuk terakhir kali setelah konflik antar kelompok yang tidak masuk akal. Sebuah pertikaian demi kekuasaan yang pada akhirnya tidak pernah sebanding dengan nyawa yang hilang. Saya masih mengingat pesan terakhirnya dengan sangat jelas. Beliau meminta saya meninggalkan dunia itu dan membangun kehidupan yang lebih baik. Arman Pradana mendengarkan tanpa sekalipun menyela. Ketika saya selesai berbicara, saya melihat sorot matanya berubah menjadi lebih lembut, seolah ia benar-benar memahami beban yang harus dipikul oleh seseorang yang kehilangan orang paling berharga dalam hidupnya. "Sepertinya beliau adalah ayah yang luar biasa," katanya pelan. Ada rasa hormat yang tulus dalam suaranya hingga membuat dada saya terasa hangat. Beberapa saat kemudian giliran Arman Pradana yang mulai bercerita. Ia mengisahkan bagaimana setelah kehilangan ayahnya, ia harus membangun usahanya sendiri dari nol sambil menghadapi utang keluarga, berbagai ancaman, dan keputusan-keputusan berat yang memaksanya mengorbankan banyak hal. Ia juga mengakui bahwa selama perjalanan itu ada banyak orang yang tidak berhasil ia selamatkan. Semakin lama saya mendengarkan, semakin saya menyadari bahwa kami memiliki lebih banyak kesamaan daripada yang pernah saya bayangkan. Setelah percakapan itu selesai, keheningan yang muncul terasa jauh berbeda. Tidak lagi canggung, melainkan dipenuhi rasa saling memahami yang sebelumnya belum pernah ada. Setelah beberapa saat Arman Pradana akhirnya mengajukan pertanyaan yang sejak awal saya tahu pasti akan muncul. "Apakah Anda ingin kembali ke kehidupan lama itu?" Cara ia memandang saya membuat saya merasa bahwa jawaban saya sangat berarti baginya. Saya menggeleng tanpa ragu. "Tidak. Saya meninggalkan semuanya karena suatu alasan."
Saya melihat ayah saya kehilangan nyawanya akibat dunia itu, dan saya tidak ingin mengalami kehidupan seperti itu lagi. Kata-kata saya terdengar tegas. Saya melihat sekilas bayangan kekecewaan di wajah Arman Pradana, tetapi lebih banyak terlihat penerimaan daripada penolakan. Bagaimana kalau saya berjanji Anda akan selalu aman bersama saya? Tanyanya pelan. Saya menggeleng sekali lagi sambil meletakkan tangan di atas meja. Masalahnya bukan hanya soal keselamatan. Saya tidak ingin kembali menjalani hidup yang dipenuhi ancaman, kekerasan, dan ketidakpastian. Saya tidak ingin setiap pagi bertanya-tanya apakah saya atau orang yang saya sayangi masih akan hidup ketika hari berakhir. Arman Pradana menarik napas panjang lalu mengangguk perlahan. Saya mengerti. Dari cara bahunya sedikit mengendur, saya percaya bahwa ia benar-benar memahami perasaan saya meskipun kenyataan itu mungkin tidak sesuai dengan harapannya. Beberapa saat kemudian ia kembali menatap saya dengan penuh perhatian. Kalau begitu, bagaimana kalau kita melupakan semua urusan itu sejenak? Bukan tentang dunia lama, bukan tentang konflik apapun, tetapi tentang kita berdua dan kesempatan untuk saling mengenal lebih baik. Saya terdiam. Kalimat itu mengubah arah pembicaraan menjadi sesuatu yang sama sekali tidak saya duga. Kita? Ulang saya hampir berbisik. Senyum kecil muncul di wajah Arman Pradana. Sejak Anda menyelamatkan hidup saya merasakan sesuatu yang tidak bisa saya abaikan. Saya ingin mengenal Anda lebih dekat dan melihat kemana hubungan ini akan membawa kita, tanpa memaksa Anda kembali ke kehidupan yang sudah Anda tinggalkan. Saya menarik napas panjang sebelum akhirnya menjawab dengan jujur. Saya juga merasakan sesuatu. Pengakuan itu ternyata jauh lebih mudah diucapkan daripada yang saya bayangkan. Tetapi saya takut. Kata-kata itu menggantung di antara kami. Arman Pradana menatap saya dengan penuh perhatian. Takut kepada saya? Tanyanya lembut. Saya menggeleng pelan. Bukan. Saya takut kembali kehilangan kendali atas hidup saya. Takut membuka hati lalu harus menghadapi rasa kehilangan sekali lagi. Saya takut jatuh cinta kepada seorang pria yang hidup di dunia yang berbahaya. Lalu suatu hari menyadari bahwa saya kembali melangkah ke jalan yang selama ini berusaha saya tinggalkan. Arman Pradana perlahan mengulurkan tangan melewati meja dan menggenggam tangan saya dengan kelembutan yang selalu bertolak belakang dengan sosoknya yang tegas. Ketika jemari kami saling bertaut, saya kembali merasakan kehangatan yang perlahan menjalar memenuhi dada saya. Kalau begitu kita jalani semuanya pelan-pelan, katanya dengan suara tenang dan penuh keyakinan. Tanpa paksaan, tanpa tuntutan, tanpa terburu-buru. Kita saling mengenal saja dan melihat kemana semuanya akan membawa kita. Saya tidak akan memaksa Anda menjadi bagian dari kehidupan saya, tetapi saya juga tidak ingin berpura-pura bahwa saya tidak berharap Anda tetap berada di sisi saya. Saya memandang tangan kami yang masih saling menggenggam, lalu menatap mata Arman Pradana yang penuh ketulusan. Saat itu saya sadar sedang berdiri di ambang sebuah keputusan yang mungkin akan mengubah seluruh hidup saya. Yang paling membuat saya terkejut adalah kenyataan bahwa saya ingin mengambil langkah itu. Baiklah, jawab saya akhirnya sambil mengembuskan napas panjang. Kita jalani pelan-pelan. Senyum kecil yang muncul di wajah Arman Pradana tampak begitu tulus. Ia mengangkat tangan saya dengan penuh hormat lalu mengecup punggung tangan saya secara singkat, sebuah isyarat lembut yang membuat jantung saya kembali berdebar. Pelan-pelan, ulangnya sekali lagi, seolah sedang mengikat sebuah janji. Pada siang yang hangat itu, di beranda kediaman Pradana yang menghadap taman tropis, saya mulai membuka hati terhadap kemungkinan bahwa masa depan saya tidak harus selalu berakhir dengan kehilangan. Bab 4, Serangan Kirana dan Pertarungan Larasati. Saya selalu siap. Seminggu telah berlalu sejak makan siang di beranda ketika Arman Pradana dan saya sepakat untuk saling mengenal tanpa terburu-buru. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rutinitas yang terasa damai. Setiap pagi saya menghabiskan waktu membaca di perpustakaan rumah, sementara Arman Pradana bekerja di ruang kerjanya. Pada sore hari kami sering berbincang tentang berbagai hal, dari cerita masa kecil hingga impian yang belum pernah kami ceritakan kepada siapapun. Sedikit demi sedikit saya mengenalnya lebih dalam, dan kedekatan kami tumbuh secara alami. Namun meskipun kediaman Pradana sangat nyaman dan memiliki pengamanan yang ketat,
Saya mulai merindukan kehidupan di luar rumah, terutama Nadine Putri, sahabat saya, yang telah mengirim begitu banyak pesan menanyakan apakah saya masih baik-baik saja dan kapan saya akan muncul untuk menjelaskan semuanya. Karena itu, ketika turun untuk sarapan pada Kamis pagi, saya sudah memutuskan bahwa saya harus keluar meskipun hanya beberapa jam. Saya menemukan Arman Pradana sedang menikmati secangkir kopi sambil membaca laporan di tablet dengan ekspresi serius yang memperlihatkan betapa fokusnya ia bekerja. Saya menarik napas panjang sebelum berkata, "Hari ini saya perlu keluar." Suara saya terdengar lebih mantap daripada yang saya bayangkan, meskipun saya sudah bisa menebak bagaimana reaksinya. Arman Pradana mengangkat pandangan dari tablet dan memperhatikan saya beberapa saat. Saya dapat melihat pergulatan di wajahnya antara keinginan untuk menjaga saya tetap aman dan kesadarannya bahwa saya bukan seseorang yang bisa terus-menerus dikurung di dalam rumah. "Kemana Anda ingin pergi?" tanyanya dengan nada tenang. Saya menjawab tanpa ragu, saya ingin menemui Nadine Putri di lounge tempat kami bekerja. Dia sahabat terbaik saya dan sangat mengkhawatirkan saya. Setidaknya saya harus menemuinya agar dia tahu saya masih baik-baik saja sebelum dia benar-benar panik. Saya berusaha terdengar santai, tetapi kami berdua memahami bahwa keluar dari kediaman Pradana berarti menerima risiko. Kirana Saputri masih belum tertangkap, dan Rendra Gunawan tentu belum menghentikan rencananya untuk membalas kegagalan percobaan pembunuhan sebelumnya. Dengan pengawalan, kata Arman Pradana. Kalimat itu bukan pertanyaan, melainkan syarat yang tidak bisa ditawar. Saya mengangguk karena memang sudah memperkirakan keputusan seperti itu. Farhan Nugraha akan menemani Anda. Dia adalah pengawal terbaik yang saya miliki, mantan anggota TNI dengan pengalaman melindungi orang dalam situasi berisiko tinggi. Ia berhenti sejenak lalu kembali menatap saya dengan sorot mata yang penuh kesungguhan. Dan Anda tidak boleh berada di luar jangkauan pandangannya, meskipun hanya sedetik. Saya mengerti, jawab saya. Beberapa menit kemudian, setelah sebuah panggilan singkat, Farhan Nugraha memasuki dapur. Tubuhnya tinggi dan tegap, dengan sikap disiplin khas seorang mantan prajurit. Matanya terus mengamati setiap sudut ruangan, seolah tanpa sadar sudah menghitung seluruh kemungkinan ancaman di sekelilingnya. Perjalanan menuju lounge di kawasan Senopati berlangsung terlalu tenang, dan justru ketenangan itulah yang membuat saya semakin waspada. Ayah saya selalu mengajarkan bahwa saat paling berbahaya seringkali datang tepat setelah keadaan terlihat benar-benar aman. Farhan Nugraha memarkir kendaraan di posisi yang memberinya pandangan jelas ke seluruh akses keluar masuk. Ketika kami turun, ia berjalan 2 langkah di belakang saya, cukup dekat untuk bereaksi seketika bila terjadi sesuatu. Saya berusaha mengabaikan perasaan aneh karena kini selalu ditemani seorang pengawal ketika melangkah menuju lounge tempat saya bekerja selama 3 tahun terakhir. Nadine Putri sedang membersihkan gelas ketika saya masuk, persis seperti saya seminggu sebelumnya saat pertama kali melihat pantulan senapan runduk. Begitu melihat saya, wajahnya berubah dari terkejut menjadi lega, lalu kesal, semuanya hanya dalam hitungan detik. "Larasati Wibowo, akhirnya kamu datang. Aku kira kamu," kalimatnya terhenti ketika Farhan Nugraha masuk mengikuti saya. Tatapannya langsung berpindah dari pengawal itu kepada saya, seolah ingin mengatakan bahwa kami harus segera berbicara. "Halo, Nadine Putri," kata saya sambil berusaha terdengar senormal mungkin meskipun seorang pengawal bertubuh besar berdiri tidak jauh dari pintu. "Maaf karena menghilang begitu saja. Aku akan menjelaskan semuanya," namun saya tidak sempat menyelesaikan kalimat itu. Sebuah suara pelan terdengar dari luar. Sangat singkat, tetapi cukup bagi naluri yang selama bertahun-tahun saya pelajari untuk langsung mengenalinya sebagai tembakan berperedam. Darah saya seketika terasa membeku. Farhan Nugraha roboh bahkan sebelum sempat mengeluarkan pistolnya. Tubuhnya jatuh ke lantai sementara darah mulai mengalir di atas ubin yang bersih. Nadine Putri menjerit, tetapi suara itu terdengar begitu jauh karena seluruh perhatian saya tertuju kepada seorang perempuan yang baru saja melangkah masuk dengan gerakan tenang dan terlatih. Rambut hitamnya diikat rapi, tatapannya dingin, dan cara ia mengamati ruangan menunjukkan bahwa ia adalah seseorang yang sangat berpengalaman dalam menjalankan misi berbahaya. "Larasati Wibowo," ucap Kirana Saputri dengan nada datar. "Rendra Gunawan mengirim salam."
Tangannya bergerak menuju pistol di pinggang, tetapi saya sudah lebih dulu bereaksi. Semua latihan yang diberikan Dimas Wibowo selama bertahun-tahun mengambil alih tubuh saya. Saya menendang meja terdekat ke arahnya hingga memaksanya mengubah posisi. Dalam sepersekian detik saya memanfaatkan celah itu untuk mendekat dan mencengkeram pergelangan tangannya sebelum pistol sempat terangkat sepenuhnya. Pertarungan pun tidak terelakkan. Kami saling menyerang dan bertahan dengan gerakan cepat yang menunjukkan bahwa kami sama-sama telah menjalani latihan panjang. Siku Kirana Saputri menghantam bibir saya hingga terasa nyeri, tetapi saya segera memutar tubuh, melepaskan diri, lalu berhasil memukul senjatanya hingga terlempar menjauh dari jangkauannya. Saya langsung menyadari bahwa Kirana Saputri adalah lawan yang sangat tangguh, jauh lebih berbahaya dibandingkan kebanyakan orang yang pernah saya hadapi selama menjalani latihan bersama Dimas Wibowo. Namun sejak kecil saya terbiasa berlatih menghadapi lawan yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Dimas Wibowo selalu mengajarkan bahwa kecerdasan, teknik, dan ketenangan dapat mengalahkan kekuatan semata. Ketika Kirana Saputri melancarkan serangan berikutnya, saya menghindar pada saat yang tepat, mengunci lengannya, lalu memanfaatkan momentum gerakannya sendiri untuk menjatuhkannya. Terdengar suara benturan keras ketika ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke lantai. Wajahnya menahan rasa sakit sementara salah satu lengannya tidak lagi dapat digerakkan dengan normal. Saya segera mengambil pistol yang terlepas dari tangannya dan mengarahkannya dengan mantap, meskipun adrenalin masih berdenyut deras di seluruh tubuh saya. "Siapa yang mengirimmu?" tanya saya, walaupun saya sudah mengetahui jawabannya. Kirana Saputri tersenyum tipis di balik rasa sakit yang jelas terlihat. "Rendra Gunawan," jawabnya. "Dia ingin kamu mati karena telah menyelamatkan Arman Pradana dan menghancurkan seluruh rencananya." Saya tetap menatapnya tanpa mengubah ekspresi. "Sampaikan kepadanya bahwa dia harus berusaha lebih keras jika ingin menghentikan saya." Suara saya terdengar tenang dan terkendali, persis seperti yang selalu diajarkan Dimas Wibowo, yaitu tetap berpikir jernih bahkan ketika berhadapan dengan musuh. Kirana Saputri tersenyum tipis. "Lain kali kamu tidak akan seberuntung ini." Saya menjawab singkat, "Saya selalu siap." Untuk memastikan situasi benar-benar aman, saya melumpuhkannya sehingga ia tidak lagi mampu melanjutkan serangan, kemudian segera menjauhkan pistol itu dari jangkauannya. Saya tidak berniat menghabisi nyawanya. Ayah saya selalu mengajarkan bahwa menggunakan kekuatan hanya sebatas yang benar-benar diperlukan adalah perbedaan antara seseorang yang disiplin dan seseorang yang kehilangan kendali. Setelah keadaan terkendali, saya baru menyadari tangan saya sedikit gemetar akibat ketegangan yang baru saja berlalu. Saya menoleh ke arah Nadine Putri, yang masih berlindung di balik meja dengan wajah pucat karena terkejut. Tidak lama kemudian terdengar beberapa kendaraan berhenti dengan cepat di depan lounge. Tubuh saya kembali menegang, siap menghadapi ancaman baru, sampai saya mengenali Toyota Land Cruiser hitam milik Arman Pradana. Pintu kendaraan bahkan terbuka sebelum mobil berhenti sempurna. Arman Pradana turun dengan langkah cepat dan segera menyapu seluruh ruangan dengan pandangannya. Dalam hitungan detik ia memahami keadaan, Farhan Nugraha terbaring terluka di dekat pintu, Kirana Saputri sudah tidak mampu melanjutkan perlawanan. Sementara saya masih berdiri sambil memegang pistol yang telah saya amankan. Ketika tatapannya memastikan bahwa saya masih selamat, raut wajahnya langsung berubah menjadi lega. Ia menghampiri saya dan bertanya, "Kamu yang menghentikannya?" Saya mengangguk pelan lalu menurunkan pistol karena saya tahu situasi kini berada di bawah kendali. "Ya." Dia sangat terlatih, tetapi ayah saya telah mempersiapkan saya menghadapi situasi seperti ini. Saat mengucapkan kalimat itu, saya kembali merasakan kebanggaan terhadap semua pelajaran yang pernah diberikan Dimas Wibowo. Selama 5 tahun saya berusaha melupakan masa lalu, tetapi hari itu saya menyadari bahwa semua kemampuan yang beliau wariskan justru telah menyelamatkan hidup saya. Arman Pradana mendekat dan memperhatikan wajah saya dengan saksama untuk memastikan saya tidak mengalami cedera serius. Ketika ia melihat bibir saya yang terluka, ekspresinya langsung dipenuhi kekhawatiran. "Kamu terluka?" katanya pelan. "Saya tidak apa-apa," jawab saya pelan sambil menyentuh tangan Arman Pradana yang masih berada di dekat wajah saya. "Hanya luka kecil. Saya pernah mengalami yang lebih buruk."
Pada saat itu Bagus Maulana memasuki lounge bersama beberapa anggota tim keamanan lainnya. Dengan gerakan cepat dan terkoordinasi, mereka segera mengamankan lokasi, menolong Farhan Nugraha, serta mengendalikan keadaan. Cara mereka bekerja menunjukkan bahwa mereka telah terlatih menghadapi situasi darurat seperti ini. Arman Pradana memutar tubuh saya hingga menghadap kepadanya. Kedua tangannya memegang bahu saya dengan mantap untuk memastikan saya benar-benar baik-baik saja. Saya segera berkata sebelum ia sempat berbicara, Rendra Gunawan tidak akan berhenti. Sekarang bukan hanya Anda yang menjadi target, tetapi saya juga. Tatapan Arman Pradana berubah semakin tegas. Kalau begitu saya akan menghentikannya, ujarnya dengan keyakinan penuh. Ia langsung menoleh kepada Bagus Maulana, yang sedang mengordinasikan tim keamanan. Temukan Rendra Gunawan secepat mungkin. Bagus Maulana mengangguk sambil tetap memperhatikan laporan yang masuk melalui telepon genggamnya. Tim kami sudah melacak seluruh jaringan dan lokasi yang mungkin digunakan olehnya. Kami akan segera menemukannya. Melihat seluruh operasi itu berlangsung dengan begitu rapi membuat saya kembali menyadari bahwa tanpa sengaja saya telah kembali bersentuhan dengan dunia yang selama ini berusaha saya tinggalkan. Setelah memastikan keadaan terkendali, Arman Pradana kembali memusatkan perhatian kepada saya. Ia mendampingi saya dengan sikap yang tenang namun penuh kepedulian. Mulai sekarang kamu tetap bersama saya sampai semuanya benar-benar selesai, katanya. Tidak ada pengecualian. Saya sebenarnya ingin mengatakan bahwa saya mampu menjaga diri sendiri, karena apa yang baru saja terjadi telah membuktikannya. Namun jauh di dalam hati saya juga menyadari bahwa saya tidak harus menghadapi semua ini sendirian. Setelah menarik napas panjang saya akhirnya mengangguk. Baik, jawab saya. Mendengar jawaban itu, raut wajah Arman Pradana tampak sedikit lebih tenang. Tidak lama kemudian Nadine Putri menghampiri saya. Wajahnya masih pucat akibat peristiwa yang baru saja terjadi, tetapi matanya memperlihatkan kepedulian yang tulus. Pergilah, katanya pelan sebelum saya sempat meminta maaf karena tanpa sengaja membawa bahaya ke tempat kerja kami. Yang terpenting sekarang kamu tetap selamat. Kita bisa berbicara setelah semuanya berakhir. Saya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Arman Pradana kemudian mengantar saya keluar menuju Toyota Land Cruiser. Dalam perjalanan kembali ke kediaman Pradana, saya menyandarkan kepala ke kursi sambil membiarkan seluruh kejadian hari itu perlahan saya cerna. Dalam waktu singkat saya harus mempertahankan hidup, melumpuhkan seorang pembunuh bayaran profesional, dan menerima kenyataan bahwa keselamatan saya kini berkaitan erat dengan Arman Pradana. Semuanya terasa seperti mimpi, tetapi setiap detiknya benar-benar terjadi. Beberapa saat kemudian Arman Pradana berkata dengan suara pelan, "Hari ini kamu menunjukkan keberanian yang luar biasa." Kalimat sederhana itu memberi saya ketenangan di tengah kelelahan yang mulai terasa. Saya memandang keluar jendela kendaraan sambil berharap bahwa pengejaran terhadap Rendra Gunawan benar-benar akan mengakhiri semua ancaman ini. Bab 5, Konfrontasi dengan Rendra. Saya tidak akan pergi. Menjelang fajar, Arman Pradana meninggalkan kediaman Pradana. Saya terbangun ketika mendengar pintu utama ditutup dan langkah kaki beberapa orang menuruni tangga. Perasaan tidak tenang langsung memenuhi pikiran saya karena saya tahu hari itu adalah saat ketika Rendra Gunawan akhirnya akan dihadapi. Saya segera berjalan menuju jendela dan sempat melihat iring-iringan Toyota Land Cruiser hitam keluar melewati gerbang utama menuju operasi yang telah dipersiapkan sejak malam sebelumnya. Sedikitnya 4 Toyota Land Cruiser hitam membawa tim keamanan bersenjata meninggalkan kediaman Pradana, dan pemandangan itu mengingatkan saya betapa dekatnya saya kembali dengan kehidupan yang telah saya tinggalkan 5 tahun lalu. Waktu berjalan sangat lambat. Saya mencoba membaca, mencoba makan, bahkan berusaha mengalihkan perhatian dengan apapun, tetapi pikiran saya terus membayangkan berbagai kemungkinan buruk yang bisa terjadi pada Arman Pradana. Selama berjam-jam saya hanya menerima satu panggilan dari Bagus Maulana. Kami sudah menemukannya. Hanya itu yang ia katakan sebelum sambungan terputus, namun 2 kalimat singkat tersebut sudah cukup membuat jantung saya berdetak semakin cepat. Sementara itu, di sebuah gudang tua di kawasan industri Marunda, tim Arman Pradana mengepung lokasi persembunyian Rendra Gunawan. Begitu iring-iringan kendaraan berhenti, Arman Pradana, Bagus Maulana,
Dan tim keamanan segera bergerak memasuki area dengan formasi yang rapi. Di dalam gudang, Rendra Gunawan bersama beberapa anak buahnya telah bersiap melakukan perlawanan. Baku tembak berlangsung singkat namun sengit. Suara tembakan menggema di seluruh bangunan kosong hingga akhirnya perlawanan berhasil dipatahkan. Sebagian besar pengawal Rendra Gunawan tidak lagi mampu melanjutkan perlawanan, sementara sisanya melarikan diri meninggalkan pemimpin mereka dalam keadaan terkepung. Rendra Gunawan, pria berusia sekitar 50 tahun dengan rambut yang mulai memutih dan wajah yang penuh pengalaman hidup keras, masih berusaha mempertahankan ketenangannya. Namun ketika Arman Pradana berjalan mendekat dengan langkah mantap, sorot matanya memperlihatkan kecemasan yang tidak mampu lagi ia sembunyikan. Tim keamanan memaksanya berlutut di lantai gudang. Arman Pradana berdiri tepat di hadapannya, memandangnya beberapa saat sebelum bertanya dengan suara tenang, "Mengapa kamu mencoba membunuh saya?" Rendra Gunawan meludah ke lantai, lalu menjawab tanpa menundukkan kepala, "Kekuasaan. Wilayah. Pengaruhmu semakin besar, dan saya ingin menjatuhkanmu." Arman Pradana mengangguk pelan seolah jawaban itu memang sudah ia duga sejak awal. Kemudian ia kembali bertanya, "Lalu mengapa kamu juga memburu Larasati Wibowo?" Senyum tipis muncul di wajah Rendra Gunawan. "Karena dia menyelamatkanmu. Dari rekaman kamera pengawas saya melihat cara kamu memandangnya. Saya pikir jika dia disingkirkan, kamu akan kehilangan kekuatanmu." Tatapan Arman Pradana langsung berubah semakin dingin. "Kamu salah memahami semuanya," jawabnya tegas. "Larasati Wibowo bukan kelemahan saya. Dia adalah alasan saya untuk menjadi lebih kuat." Setelah beberapa saat ia memberi isyarat kepada timnya agar menurunkan senjata. "Pergilah dari Jakarta. Tinggalkan seluruh wilayah operasi ini dan jangan pernah kembali. Jika kamu melanggar peringatan ini, kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya." Rendra Gunawan mengangguk pelan. Bersama anak buahnya yang tersisa, ia meninggalkan gudang tanpa berkata apa-apa lagi, sementara Arman Pradana tetap berdiri mengawasi hingga mereka benar-benar pergi. Menjelang matahari terbenam, iring-iringan kendaraan akhirnya kembali memasuki halaman kediaman Pradana. "Sejak sore saya duduk di ruang keluarga sambil berpura-pura membaca buku, padahal setiap suara dari luar membuat saya menoleh ke arah jendela. Begitu mendengar kendaraan berhenti di depan rumah, saya segera berdiri dan berjalan cepat menuju pintu masuk. Tepat ketika pintu terbuka dan Arman Pradana melangkah masuk, rasa lega yang sejak tadi saya tahan akhirnya memenuhi hati saya. Pandangan kami bertemu. Arman Pradana kembali tanpa terluka. Ada sedikit noda darah di kemejanya, tetapi saya langsung tahu darah itu bukan miliknya. Seketika beban yang sejak tadi menekan dada saya menghilang. "Semuanya sudah selesai?" tanya saya hampir berbisik. Arman Pradana menutup pintu, lalu menatap saya dengan tenang. "Sudah selesai. Rendra Gunawan meninggalkan Jakarta. Ancaman terhadap kita telah berakhir." Kalimat itu sederhana, tetapi membawa arti yang begitu besar. Tanpa sempat memikirkannya, saya berkata pelan, "Kalau begitu, saya bisa kembali ke apartemen dan melanjutkan hidup saya." Namun bahkan ketika mengucapkannya, saya menyadari ada bagian dari hati saya yang tidak menginginkan hal itu. Meninggalkan kediaman Pradana dan meninggalkan Arman Pradana terasa jauh lebih sulit daripada yang saya bayangkan. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya bertanya dengan suara yang jauh lebih lembut, "Apakah kamu benar-benar ingin pergi?" Kejujuran dalam pertanyaan itu membuat saya kehilangan kata-kata. Setelah menarik napas panjang saya akhirnya menggeleng perlahan. "Sebenarnya tidak. Saya hanya berpikir selama ini Anda mengizinkan saya tinggal di sini semata-mata demi keselamatan saya." Arman Pradana melangkah mendekat hingga berdiri tepat di hadapan saya. Tatapannya yang hangat membuat seluruh kegelisahan saya perlahan mereda. "Saya ingin kamu tetap di sini karena saya menginginkannya, bukan hanya karena alasan keamanan." Ia mengangkat tangan dan menyentuh pipi saya dengan sangat lembut. "Tetaplah bersamaku. Bukan sebagai tamu, tetapi sebagai seseorang yang ingin membangun masa depan bersamaku." Saya merasakan napas saya tertahan. Selama 5 tahun saya membangun tembok tinggi untuk melindungi diri sendiri,
Tetapi saat itu saya menyadari bahwa saya tidak lagi ingin terus bersembunyi di balik tembok tersebut. Saya akan tetap di sini, jawab saya mantap. Tetapi ada satu hal yang harus Anda pahami. Saya tidak akan kembali ke dunia yang telah saya tinggalkan. Arman Pradana mengangguk tanpa ragu. Itu juga yang saya inginkan. Saya hanya ingin kamu tetap berada di sisi saya. Ia kemudian memeluk saya dengan hangat. Ketika kami saling berpelukan, saya merasakan seluruh ketakutan yang selama ini saya simpan perlahan menghilang. Beberapa saat kemudian kami saling menatap sambil tersenyum. Momen itu terasa begitu tenang dan tulus, seolah semua kekacauan yang kami alami akhirnya menemukan akhirnya. Setelah kami melepaskan pelukan, Arman Pradana tetap berdiri sangat dekat sambil memegang kedua tangan saya. Kami saling tersenyum tanpa perlu banyak kata. Saya menyadari bahwa untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya benar-benar merasa memiliki tempat untuk pulang. Berdiri di pintu masuk kediaman Pradana dengan cahaya matahari senja yang menerangi halaman, saya mulai percaya bahwa masa depan tidak selalu harus dipenuhi kehilangan. Bab 6, Hubungan dan Penerimaan, Aku Mencintaimu. Aku juga mencintaimu. 3 bulan berlalu sejak hari ketika kami memutuskan untuk menjalani hubungan ini dengan jujur dan tanpa paksaan. Pada suatu pagi di bulan Mei, saya terbangun oleh sinar matahari yang masuk melalui tirai kamar yang kini benar-benar menjadi kamar kami berdua. Bukan lagi kamar tamu tempat saya pernah tinggal pada minggu pertama. Arman Pradana masih tertidur di samping saya dengan wajah yang tampak jauh lebih tenang dibandingkan ketika ia sedang bekerja. Melihatnya seperti itu membuat saya tersenyum kecil, karena saya menyadari betapa besar perubahan yang telah terjadi dalam hidup kami selama beberapa bulan terakhir. Saya meluangkan beberapa saat hanya memandangi Arman Pradana yang masih terlelap, sementara cahaya matahari pagi membentuk bayangan lembut di wajahnya. Setelah itu saya bangkit perlahan agar tidak membangunkannya. Kehidupan kami kini berubah menjadi rutinitas yang terasa begitu damai, sesuatu yang dulu sama sekali tidak pernah saya bayangkan. Saya tinggal bersama Arman Pradana, tetapi tetap mempertahankan kebebasan dalam hal-hal yang penting bagi saya. Ia tidak pernah memaksa saya terlibat dalam urusan bisnisnya, dan saya juga tidak pernah bertanya tentang hal-hal yang memang tidak ingin saya ketahui. Kami sama-sama menghormati batas yang telah kami sepakati sejak awal, dan justru itulah yang membuat hubungan kami berjalan dengan baik. 2 minggu setelah Rendra Gunawan meninggalkan Jakarta, saya kembali bekerja di lounge seperti biasa. Arman Pradana tetap menempatkan beberapa petugas keamanan secara diam-diam di sekitar tempat kerja saya. Saya sebenarnya mengetahui siapa saja mereka, meskipun mereka menyamar sebagai pelanggan biasa yang hanya memesan kopi atau air mineral selama berjam-jam. Nadine Putri sempat menggeleng sambil tersenyum ketika menyadarinya. Tetapi akhirnya ia memahami bahwa semua itu dilakukan demi keselamatan saya. Pagi itu saya turun ke dapur dan mendapati Arman Pradana sudah lebih dulu bangun serta sedang menyiapkan kopi. Rupanya saya tidak berhasil bergerak sepelan yang saya kira karena ia segera menoleh ketika mendengar langkah kaki saya. Senyum kecil langsung muncul di wajahnya, senyum yang selalu berhasil membuat hati saya terasa hangat. "Selamat pagi," sapanya. Saya membalas senyum itu. "Selamat pagi." Ia menyerahkan secangkir kopi yang telah disiapkannya persis seperti yang saya sukai. Perhatian-perhatian kecil seperti itulah yang masih sering membuat saya tersenyum, meskipun sudah berlalu 3 bulan sejak kami memulai hubungan ini. Hari itu berlalu dengan cepat antara pekerjaan di lounge dan perjalanan pulang ke kediaman Pradana, rumah yang kini benar-benar mulai terasa sebagai rumah saya juga. Saya telah meletakkan buku-buku favorit, foto keluarga, tanaman kecil, dan beberapa benda pribadi di berbagai sudut ruangan sehingga suasana rumah terasa lebih hangat. Beberapa hari sebelumnya Nadine Putri meminta izin datang makan malam karena, menurut ucapannya, ia ingin melihat langsung bagaimana kehidupanmu sekarang di rumah orang paling berpengaruh di Jakarta. Arman Pradana hanya tersenyum tipis dan langsung menyetujuinya. Tepat pukul 7 malam, Nadine Putri tiba dengan mobil lamanya yang tampak sangat sederhana dibandingkan deretan kendaraan mewah di garasi. Saya mengajaknya berkeliling rumah, dan sepanjang perjalanan ia terus bergantian menunjukkan ekspresi kagum sekaligus tidak percaya melihat kemegahan setiap ruangan. Setelah itu kami duduk di beranda belakang sambil menikmati minuman dan mengobrol santai, sementara angin sore berembus lembut dari taman.
Suasana terasa begitu akrab hingga akhirnya Nadine Putri memandang saya dengan senyum penuh arti, seolah ia telah menyimpan sebuah pertanyaan sejak tadi. Larasati Wibowo, katanya pelan, kamu terlihat jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Ada kekaguman sekaligus kepedulian dalam suaranya. Saya tersenyum tanpa mampu menyembunyikan perasaan itu lagi. Ya, jawab saya jujur. Saya benar-benar bahagia. Sudah lama sekali saya tidak merasakan ketenangan seperti ini. Kata-kata itu keluar dari bibir saya jauh lebih mudah daripada yang saya bayangkan karena semuanya benar adanya. Arman Pradana adalah seseorang yang luar biasa. Bahkan mengucapkannya dengan lantang terasa belum cukup untuk menggambarkan siapa dirinya sebenarnya. Setiap hari ia selalu menunjukkan perhatian dan kebaikan melalui hal-hal sederhana yang tersembunyi di balik wibawanya sebagai sosok yang disegani. Nadine Putri memperhatikan saya beberapa saat sebelum akhirnya mengajukan pertanyaan yang sejak tadi menggantung di antara kami. Meskipun dia memiliki masa lalu dan kehidupan seperti itu, tidak ada nada menghakimi dalam suaranya. Hanya rasa ingin tahu tentang bagaimana saya bisa menerima kenyataan yang dulu selalu saya hindari. Saya mengangguk pelan. Dia tidak pernah memaksa saya menjadi bagian dari dunia yang telah saya tinggalkan. Dia membiarkan saya tetap menjadi diri sendiri, tetap bekerja di lounge, mempertahankan kebebasan saya, dan menghormati setiap batas yang saya buat. Dia menerima saya apa adanya tanpa pernah mencoba mengubah siapa saya. Nadine Putri tersenyum tipis. Jadi, kamu benar-benar mencintainya? Saya terdiam sejenak. Saya sebenarnya sudah mengetahui jawabannya sejak lama, hanya saja belum pernah mengatakannya dengan lantang. Setelah menarik napas panjang, saya tersenyum kecil. Sangat mencintainya, jawab saya lirih. Pengakuan itu terasa begitu jujur. Saya menyayangi Arman Pradana bukan karena kekuasaan atau semua yang dimilikinya, melainkan karena caranya menghormati saya, mendengarkan saya, dan selalu membuat saya merasa aman tanpa pernah merampas kebebasan saya. Nadine Putri menggenggam tangan saya sambil tersenyum hangat. Kami tidak perlu mengatakan apa-apa lagi karena persahabatan kami telah cukup lama untuk saling memahami tanpa banyak kata. Malam itu pun berlalu dengan obrolan ringan, tawa, dan kenangan lama. Ketika hendak pulang, Nadine Putri memeluk saya erat lalu berbisik, hiduplah dengan bahagia. Kamu pantas mendapatkannya. Ucapannya membuat mata saya terasa hangat. Keesokan harinya saya kembali bekerja seperti biasa di lounge, sementara di kediaman Pradana, Arman Pradana sedang berbicara dengan Bagus Maulana di ruang kerjanya. Setelah memastikan tidak ada orang lain di ruangan itu, ia berkata dengan tenang, saya ingin melamar Larasati Wibowo. Bagus Maulana hampir menjatuhkan berkas yang sedang dibacanya. Ia menatap Arman Pradana dengan ekspresi terkejut sekaligus bahagia. Bos, ini keputusan yang sangat besar. Ada rasa bangga dalam suaranya karena selama ini ia belum pernah melihat atasannya berbicara tentang masa depan dengan keyakinan seperti itu. Arman Pradana mengangguk pelan. Saya tahu. Tetapi saya ingin menghabiskan hidup bersama dia. Saya ingin membangun keluarga yang tenang dan memberikan kehidupan yang selama ini dia impikan. Bagus Maulana terdiam beberapa saat sebelum mengajukan pertanyaan yang paling masuk akal. Menurut Anda, apakah dia akan menerima lamaran itu? Ia memahami bahwa Larasati Wibowo pernah berjuang keras meninggalkan kehidupan lamanya dan tentu masih memiliki banyak keraguan. Arman Pradana tersenyum kecil penuh keyakinan. Saya tidak akan memaksanya. Saya hanya akan meminta dengan tulus. Apapun jawabannya nanti, saya akan tetap menghormati keputusannya. Tetapi saya percaya bahwa masa depan kami bisa dibangun di atas kepercayaan, saling menghormati, dan kehidupan yang damai bersama. Itulah harapan saya, jawab Arman Pradana. Untuk pertama kalinya Bagus Maulana melihat sisi dirinya yang begitu terbuka. Ada keraguan kecil yang biasanya tidak pernah diperlihatkan kepada siapapun. Beberapa saat kemudian sorot matanya kembali dipenuhi keyakinan. Kalau hari itu belum tiba, saya akan terus memintanya dengan tulus sampai dia benar-benar yakin dengan pilihannya. Bagus Maulana tersenyum lebar. Tawanya terdengar hangat,
jauh dari sosok tegas yang biasa ia tunjukkan saat bekerja. "Bos, Anda benar-benar jatuh hati padanya," katanya sambil menggeleng pelan. Arman Pradana tidak membantah sedikit pun. "Sepenuhnya," jawabnya tanpa ragu. Ada ketenangan dalam suaranya, seolah mengakui perasaan itu justru menjadi keputusan paling mudah yang pernah ia buat. Mereka terdiam beberapa saat, lalu Bagus Maulana menepuk pelan bahu Arman Pradana sebagai bentuk dukungan. "Dia akan menerimanya. Saya sudah melihat cara kalian saling memandang selama beberapa bulan terakhir. Saya yakin kalian akan menemukan kebahagiaan bersama." Malam itu, ketika saya pulang dari lounge, Arman Pradana sudah menunggu di ruang keluarga. Begitu melihat saya masuk, ia tersenyum lalu mengajak saya duduk di sampingnya. Kami menghabiskan waktu berbincang santai tentang hari kami masing-masing, dan saya kembali merasa bersyukur karena dipertemukan dengannya. Saat suasana menjadi tenang, ia berkata lirih, "Aku mencintaimu." Kalimat itu masih selalu membuat hati saya menghangat meskipun sudah berkali-kali saya mendengarnya. Saya tersenyum dan menjawab dengan jujur, "Aku juga mencintaimu." Bab 7. Lamaran. 6 bulan telah berlalu sejak saya memutuskan tetap tinggal di kediaman Pradana. Kehidupan kami perlahan menemukan ritmenya sendiri. Setiap pagi saya berangkat bekerja di lounge, tetap mempertahankan pekerjaan yang saya cintai, lalu setiap malam kembali ke rumah yang kini benar-benar terasa sebagai rumah kami bersama. Pada suatu Jumat sore, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Arman Pradana datang ke lounge saat saya masih bekerja. Ia hampir tidak pernah melakukan itu karena selalu menghormati ruang dan pekerjaan saya. Penampilannya sangat rapi dengan setelan jas gelap tanpa dasi, sementara ekspresi wajahnya membuat saya merasa seolah ia sedang menyembunyikan sebuah kejutan. Dari kejauhan Nadine Putri melemparkan senyum penuh arti kepada saya. Saya hanya tersenyum kecil sebelum menghampiri Arman Pradana. "Halo," sapa saya sambil meletakkan lap di atas meja. "Saya tidak menyangka Anda datang ke sini." Arman Pradana membalas senyum saya dengan tenang. "Semuanya baik-baik saja," katanya. "Tetapi hari ini saya ingin mengajakmu pulang lebih awal. Ada satu tempat yang ingin saya tunjukkan kepadamu." Cara ia mengucapkan kalimat itu terdengar lembut namun penuh keyakinan. Saya belum mengetahui bahwa ia telah menyiapkan sesuatu yang akan mengubah arah hidup kami sekali lagi. Tetapi melihat tatapan matanya saja sudah cukup membuat rasa penasaran memenuhi pikiran saya. Hubungan kami berkembang dengan cara yang selalu kami sepakati sejak awal. Arman Pradana akan menyampaikan apa yang ia inginkan, dan saya selalu memiliki kebebasan penuh untuk menerima ataupun menolaknya. "Kita akan kemana?" tanya saya sambil melepaskan celemek kerja. Sejujurnya, pada sore yang tenang seperti itu saya sama sekali tidak keberatan pulang lebih awal. Dari balik meja kasir, Nadine Putri melambaikan tangan sambil tersenyum penuh arti, seolah sudah mengetahui bahwa saya tidak mungkin menolak ajakan Arman Pradana. Saya meletakkan celemek, mengambil tas dari bawah meja, lalu menghampirinya. "Rahasia?" jawab Arman Pradana singkat sambil mengulurkan tangan. Senyum kecilnya membuat saya ikut tersenyum. Saya menggenggam tangannya dan membiarkan ia menuntun saya keluar dari lounge. Ketika tiba di mobil, saya menyadari hanya ada kami berdua. Tidak ada sopir, tidak ada tim pengawal yang biasanya mengikuti dari belakang. Itu jarang terjadi dan biasanya berarti ia sedang merencanakan sesuatu yang istimewa. Perjalanan berlangsung sekitar 40 menit meninggalkan pusat Jakarta menuju kawasan pesisir di Anyer. Sepanjang perjalanan kami menikmati keheningan yang nyaman. Saya sesekali memandang keluar jendela sambil mencoba menebak tujuan kami, tetapi Arman Pradana hanya tersenyum setiap kali saya melirik ke arahnya. Jalan yang kami lalui semakin sempit hingga akhirnya mobil berhenti di sebuah bukit kecil yang menghadap langsung ke laut. Dari tempat itu terbentang pemandangan samudra yang luas tanpa batas, sementara langit sore mulai berubah menjadi perpaduan warna keemasan dan jingga. Angin laut bertiup lembut membawa aroma garam, dan suara ombak yang menghantam karang menciptakan suasana yang begitu damai. "Mengapa kita ke sini?" tanya saya pelan setelah turun dari mobil. Arman Pradana berdiri di hadapan saya lalu menggenggam kedua tangan saya dengan hangat. Tatapannya membuat segala hal di sekitar kami seolah menghilang.
Karena kamu pernah berkata bahwa suatu hari nanti kamu ingin melihat matahari terbenam di tempat seperti ini, ujarnya lembut. Saya terkejut. Saya bahkan tidak ingat pernah mengatakannya. Saya pernah bilang begitu? Tanya saya. Ia mengangguk sambil tersenyum. 3 bulan yang lalu. Waktu kita makan malam, kamu sedang bercerita tentang sebuah novel yang kamu baca. Kamu berkata kalau tempat seperti ini terlihat sangat damai. Saya memandangnya tanpa mampu berkata-kata. Arman Pradana melanjutkan dengan suara tenang. Saya mengingat setiap cerita yang kamu sampaikan. Hal-hal yang menurutmu kecil tetap berarti bagi saya, karena semuanya adalah bagian dari dirimu. Dada saya mulai dipenuhi perasaan haru. Sedikit demi sedikit saya mulai memahami alasan ia membawa saya ke tempat ini. Ia menarik napas panjang sebelum kembali berbicara. Larasati Wibowo, hari ketika kamu menyelamatkan saya di restoran Casa Nusantara, kamu bukan hanya menyelamatkan hidup saya. Kamu juga mengubah cara saya memandang masa depan. Sebelumnya saya hanya memikirkan pekerjaan dan tanggung jawab yang saya pikul. Setelah mengenalmu, saya mulai memikirkan hal-hal yang selama ini tidak pernah saya bayangkan. Sebuah rumah yang hangat, keluarga yang penuh kedamaian, dan seseorang yang ingin saya temani sepanjang hidup. Mata saya mulai berkaca-kaca. Saya belum mengetahui apa yang akan ia katakan berikutnya, tetapi hati saya sudah merasakan bahwa momen yang sangat penting dalam hidup kami sedang berada tepat di depan kami. Kemudian Arman Pradana perlahan melepaskan salah satu tangan saya. Di bawah langit senja yang mulai berubah keemasan dengan lautan luas membentang di hadapan kami, ia berlutut di atas tanah berbatu sambil mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari saku dalam jasnya. Saya langsung menutup mulut dengan kedua tangan, sama sekali tidak mampu menyembunyikan keterkejutan saya. Air mata mulai mengalir tanpa bisa saya tahan. Arman Pradana membalas dengan senyum kecil yang begitu hangat, senyum yang selama ini hanya ia tunjukkan kepada saya. Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah cincin yang sederhana namun begitu indah, dihiasi sebuah berlian yang berkilau memantulkan cahaya matahari senja. Larasati Wibowo, ucapnya lembut, maukah kamu menikah denganku? Suaranya tetap tenang, tetapi saya dapat merasakan ketulusan di setiap kata yang ia ucapkan. Di tempat yang tenang seperti yang pernah kamu impikan, hanya ada kita berdua. Saya hampir tidak mampu berbicara. Kamu masih mengingatnya? Tanya saya di sela isak haru. Arman Pradana mengangguk pelan. Saya mengingat setiap cerita, setiap harapan, dan setiap impian yang pernah kamu sampaikan. Mata saya semakin dipenuhi air mata. Ia melanjutkan dengan penuh keyakinan. Maukah kamu menjalani sisa hidupmu bersamaku? Izinkan saya mencintaimu, menghormatimu, dan membangun masa depan yang damai bersama. Saya mengangguk berkali-kali sambil tersenyum di balik air mata. Ya, jawab saya dengan suara bergetar. Ya. 1000 kali ya. Saya segera menarik Arman Pradana berdiri, lalu memeluknya erat. Ia tertawa pelan karena bahagia, memeluk saya kembali dengan hangat sebelum perlahan menyematkan cincin itu ke jari manis saya. Ukurannya pas, seolah memang dibuat khusus untuk saya. Kami saling memandang sambil tersenyum, lalu berbagi sebuah kecupan singkat yang penuh kehangatan dan kebahagiaan. Setelah beberapa saat saya mengusap air mata dan tiba-tiba teringat sesuatu. Tunggu, kata saya sambil tertawa kecil. Tadi kamu mengatakan di sini? Arman Pradana tersenyum lalu memberi isyarat ke belakang saya. Ketika saya menoleh, saya melihat seorang petugas resmi telah berdiri dengan tenang beberapa meter dari kami. Di sampingnya berdiri Bagus Maulana, yang tersenyum lebar sejak tadi. Saya mengundang petugas pencatat pernikahan dan meminta Bagus Maulana menjadi saksi, jelas Arman Pradana. Tetapi kalau kamu ingin menunggu dan merencanakan upacara yang lebih besar, kita bisa melakukannya kapan saja. Saya langsung menggeleng sebelum ia selesai berbicara. Tidak, jawab saya mantap. Saya ingin hari ini. Hanya kita, seperti ini. Ini sudah sempurna. Senyum di wajah Arman Pradana semakin lebar, penuh kebahagiaan yang jarang sekali saya lihat. Ia kembali menggenggam tangan saya dengan erat.
Kalau begitu, mari kita memulai babak baru kehidupan kita. Tepat pada saat itu terdengar suara mobil memasuki area parkir kecil di dekat bukit. Saya menoleh karena tidak menyangka akan ada tamu lain. Beberapa detik kemudian pintu mobil terbuka dan Nadine Putri keluar dengan wajah penuh keterkejutan sekaligus kebahagiaan. Begitu melihat cincin di jari saya dan kami berdua berdiri saling menggenggam tangan, ia langsung tersenyum lebar, menyadari bahwa ia baru saja tiba pada salah satu momen paling membahagiakan dalam hidup kami. Saya memandang Arman Pradana dengan penuh tanda tanya. Ia hanya mengangkat bahu sambil memperlihatkan senyum kecil yang langsung memberitahu saya bahwa semua ini memang sudah ia rencanakan sejak awal. "Apa kamu benar-benar mengira aku akan membiarkanmu menikah tanpa kehadiran sahabat terbaikmu?" tanyanya lembut. Mendengar itu, mata saya kembali dipenuhi air mata. Perhatian kecil yang ia berikan membuat hati saya semakin tersentuh. Nadine Putri langsung berlari menghampiri saya dan memeluk saya erat hingga kami berdua hampir kehilangan keseimbangan. Ketika akhirnya kami melepaskan pelukan, ia tertawa dan menangis bersamaan seperti biasanya. "Kamu benar-benar akan menikah?" katanya penuh haru sambil memegang kedua pipi saya. "Dan di tempat seindah ini? Ini benar-benar sangat mencerminkan dirimu." Saya hanya tertawa sambil mengangguk. Iya memang benar. Semua yang terjadi sore itu terasa sederhana, hangat, dan jauh lebih bermakna daripada pesta besar yang pernah saya bayangkan. Petugas pencatat pernikahan kemudian berdeham pelan, mengajak kami kembali fokus. Nadine Putri dan Bagus Maulana berdiri sebagai saksi, sementara saya dan Arman Pradana saling berhadapan dengan hamparan laut luas di belakang kami. Langit senja dipenuhi warna jingga, merah muda, dan ungu, sementara angin laut membawa aroma asin yang menenangkan. Ketika petugas mulai membacakan pengantar mengenai makna pernikahan, perhatian saya sepenuhnya tertuju kepada Arman Pradana. Tatapannya begitu hangat hingga seolah tidak ada siapapun selain kami berdua. "Kedua mempelai telah menyiapkan janji mereka sendiri," ujar petugas. Arman Pradana menggenggam kedua tangan saya dengan lembut sebelum mulai berbicara. "Hari ketika kamu menyelamatkan saya di restoran Casa Nusantara, saya tidak pernah membayangkan hidup saya akan berubah sepenuhnya. Seorang perempuan yang bahkan belum mengenal saya memilih mempertaruhkan keselamatannya demi menyelamatkan saya. Sejak hari itu, saya berjanji pada diri sendiri bahwa jika suatu saat saya diberi kesempatan berjalan bersamamu, saya akan menghargai setiap hari yang kita miliki. Saya berjanji akan selalu menghormatimu, mendukung setiap keputusanmu, menjaga kepercayaan yang telah kamu berikan kepada saya, dan berjalan di sisimu sebagai pasangan yang setara. Kamu bukan seseorang yang saya miliki. Kamu adalah perempuan yang setiap hari memilih tetap berada di samping saya, dan saya akan menghabiskan hidup saya untuk membuktikan bahwa pilihan itu tidak pernah sia-sia." Air mata saya kembali mengalir tanpa bisa saya bendung. Kini giliran saya berbicara. Saya menarik napas beberapa kali sebelum akhirnya mampu mengucapkan setiap kata dengan jelas. "Kamu telah memberiku kehidupan baru. Ketika saya merasa masa depan saya telah berakhir dan selama bertahun-tahun hanya menjalani hidup tanpa benar-benar merasakannya, kamu hadir dan menunjukkan bahwa saya masih bisa mempercayai seseorang. Bersamamu saya belajar bahwa cinta dapat tumbuh bersama rasa hormat, kepercayaan, dan kebebasan untuk tetap menjadi diri sendiri. Saya berjanji akan selalu mendampingimu dalam setiap musim kehidupan, mengingatkanmu ketika kamu mulai lelah, menguatkanmu ketika beban terasa berat, dan merayakan setiap kebahagiaan bersamamu. Saya ingin membangun rumah yang penuh kehangatan, saling menghargai, dan dipenuhi kasih sayang bersama dirimu. Selama kita terus memilih satu sama lain setiap hari, saya percaya kita mampu melewati apapun bersama." Di belakang saya terdengar isak haru Nadine Putri, sementara Bagus Maulana tersenyum bangga melihat kami. Momen itu terasa begitu nyata hingga saya sadar bahwa perjalanan panjang yang membawa saya ke tempat ini akhirnya menemukan tujuan yang selama ini saya cari. Petugas pencatat pernikahan tersenyum hangat lalu mengucapkan dengan suara yang terdengar jelas di tengah hembusan angin laut, "Dengan kewenangan yang saya miliki, saya nyatakan Arman Pradana dan Larasati Wibowo resmi menjadi suami istri. Silakan saling memberikan ungkapan kasih sebagai pasangan." Arman Pradana langsung menarik saya ke dalam pelukannya dan kami berbagi sebuah kecupan hangat yang dipenuhi kebahagiaan. Pada saat itu,
Dunia seolah berhenti berputar. Yang tersisa hanyalah kami berdua, berdiri di tepi laut dengan cahaya matahari senja yang memantulkan warna keemasan di permukaan air. Ketika kami saling melepaskan, kami sama-sama tersenyum sambil menahan haru. Nadine Putri dan Bagus Maulana memberikan tepuk tangan penuh sukacita, sementara petugas pencatat pernikahan mengucapkan selamat dengan senyum tulus. Arman Pradana menyandarkan dahinya ke dahi saya dan kami terdiam beberapa saat, menikmati kenyataan bahwa kini kami benar-benar telah menjadi suami istri. Istriku, bisiknya pelan sambil tersenyum. Saya membalas dengan mata yang masih berkaca-kaca. Suamiku. Kata-kata itu terdengar baru, tetapi terasa begitu tepat. Bab 8. Pernikahan dan bulan madu, suamiku. Istriku. 2 minggu kemudian kami berada di Raja Ampat, Papua Barat Daya, di sebuah pulau pribadi yang disewa Arman Pradana untuk bulan madu kami. Tempat itu begitu indah hingga terasa seperti lukisan, dengan laut berwarna biru kehijauan yang jernih, pasir putih yang lembut, serta villa pribadi yang hanya dihuni oleh kami berdua. Para staf resor bekerja dengan sangat profesional. Mereka datang hanya ketika diperlukan lalu kembali memberi kami ruang untuk menikmati waktu bersama. Hari-hari kami dipenuhi dengan menjelajahi pulau, berenang di laut yang bening, menikmati makan malam di tepi pantai, berjalan menyusuri pasir saat matahari terbenam, dan menghabiskan waktu bersama tanpa gangguan pekerjaan ataupun tanggung jawab lain. Pada hari ke-10, saya berdiri di tepi pantai memandangi matahari yang perlahan tenggelam di balik cakrawala. Kaki saya menyentuh pasir hangat, sementara gaun musim panas yang ringan bergerak lembut mengikuti embusan angin laut. Arman Pradana datang dari belakang, merangkul pinggang saya dengan hangat lalu menyandarkan dagunya di bahu saya. Kami menikmati pemandangan matahari terbenam dalam keheningan yang damai. Ini benar-benar sempurna, kata saya pelan. Terima kasih telah memberiku semua kebahagiaan ini. Kamu selalu memahami apa yang membuatku merasa tenang. Arman Pradana tersenyum lalu mengecup lembut pelipis saya. Kamu pantas mendapatkan semua ini, jawabnya. Kami kembali terdiam beberapa saat hingga akhirnya ia berbicara lagi dengan nada yang jauh lebih serius. Larasati Wibowo, saya ingin menanyakan sesuatu. Saya menoleh menghadapnya sambil meletakkan kedua tangan di dadanya dan merasakan detak jantungnya yang tenang. Silakan, jawab saya sambil tersenyum. Ia memandang saya dengan penuh perhatian sebelum berkata perlahan, apakah suatu hari nanti kamu ingin memiliki anak? Pertanyaan itu membuat saya terdiam sesaat. Saya memahami betapa besar makna yang terkandung di dalamnya. Namun jawaban saya muncul begitu alami. Ya, jawab saya lembut sambil menatap matanya. Ya, jika bersama kamu. Saya tersenyum kecil, lalu balik bertanya, kalau kamu sendiri, seperti apa keluarga yang kamu impikan? Kalau kamu sendiri, tanya saya sambil tersenyum. Arman Pradana langsung menjawab tanpa ragu sedikit pun. Sangat ingin, katanya mantap. Tetapi semuanya hanya jika kamu benar-benar siap. Kita akan melakukannya ketika kamu merasa waktunya sudah tepat. Jawaban itu begitu khas dirinya. Ia selalu memberikan saya ruang untuk memilih, bahkan ketika saya tahu betapa besar keinginannya. Saya memandang pria yang kini menjadi suami saya, seseorang yang mengenal seluruh sisi diri saya, menghormati setiap keputusan saya, dan mencintai saya tanpa pernah berusaha mengubah siapa saya. Keberanian yang selama beberapa minggu saya simpan akhirnya muncul. Saya tersenyum kecil lalu berkata, bagaimana kalau saya bilang saya sudah siap? Mata Arman Pradana langsung membesar karena terkejut. Bukan hari ini juga, lanjut saya sambil tertawa pelan, tetapi dalam waktu dekat. Senyum di wajahnya berubah begitu cerah hingga membuat saya ikut tertawa. Ia memeluk saya erat lalu mengecup dahi saya dengan penuh syukur. Kalau begitu, saat kamu benar-benar siap, kita akan memulai perjalanan baru itu bersama, bisiknya. Saya mengangguk pelan. Ya. Sebentar lagi. Ia kembali memeluk saya, sementara matahari perlahan tenggelam di balik laut dan langit berubah menjadi perpaduan warna yang begitu indah. Bab 9, 1 tahun kemudian, sebuah kehidupan baru, kita akan menjadi orang tua. Aku tahu.
Aku mencintaimu. Setahun telah berlalu sejak sore ketika Arman Pradana berlutut di tempat itu dan meminta saya menjadi pendamping hidupnya. Kini, tepat pada hari ulang tahun pernikahan kami yang pertama, kami kembali menuju bukit yang sama. Selama perjalanan, Arman Pradana mengemudi sambil sesekali tersenyum kecil, seolah ia sedang menyiapkan kejutan untuk saya. Begitu kami tiba, pemandangan laut yang luas dan matahari yang mulai turun ke cakrawala kembali menyambut kami seperti setahun yang lalu. Kami berjalan menuju tempat yang sama, lalu Arman Pradana merangkul saya dengan hangat. 1 tahun, kata saya sambil menyandarkan kepala di dadanya. Rasanya seperti baru kemarin kamu melamarku di sini. Ia mengecup lembut rambut saya. Ini adalah tahun terbaik dalam hidup saya. Setelah beberapa saat ia menatap saya dengan senyum penuh harapan. Dan saya yakin tahun berikutnya akan menjadi lebih indah. Saya tersenyum karena sebenarnya saya telah menyimpan sebuah rahasia selama seminggu penuh. Mengapa? Tanya saya pelan. Arman Pradana mengusap pipi saya dengan lembut. Karena mungkin tahun ini kita mulai membangun keluarga yang selama ini kita impikan. Saya menarik napas panjang. Inilah saat yang selama beberapa hari saya tunggu. Dengan perlahan saya menggenggam tangannya lalu meletakkannya di atas perut saya yang masih tampak seperti biasa. Saya menatap matanya sambil tersenyum penuh haru. Arman Pradana, bagaimana kalau saya bilang keluarga kita sebenarnya sudah mulai bertumbuh? Ia langsung membeku. Tatapannya berubah penuh kebingungan sebelum perlahan dipenuhi kesadaran. Bibirnya sedikit terbuka dan suaranya terdengar hampir berbisik. Apa maksudmu? Saya tersenyum sambil mengangguk perlahan, sementara air mata bahagia mulai mengalir di pipi saya. Air mata terus mengalir di pipi saya ketika akhirnya saya mengucapkan kalimat yang selama seminggu terakhir saya simpan di dalam hati. Saya sedang mengandung, bisik saya pelan. Saya baru mengetahuinya minggu lalu, dan saya ingin memberitahumu di tempat ini, tempat semuanya dimulai bagi kita. Tempat kamu melamarku dan tempat kita mengucapkan janji untuk menghabiskan hidup bersama. Saya menggenggam tangan Arman Pradana lalu meletakkannya kembali di atas perut saya. Disinilah perjalanan keluarga kita benar-benar dimulai. Selama beberapa detik ia tidak mampu berkata apa-apa. Bibirnya bergetar, lalu terdengar suara yang bercampur antara tawa dan isak haru. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, saya melihat air mata mengalir bebas di wajah Arman Pradana. Ia menatap saya dengan kebahagiaan yang begitu tulus hingga membuat dada saya terasa sesak oleh haru. Benarkah? Bisiknya dengan suara yang hampir pecah. Saya mengangguk sambil tersenyum di balik air mata. Ya. Kita akan menjadi orang tua. Kalimat itu akhirnya menghancurkan seluruh ketegaran yang selama ini selalu ia pertahankan. Ia perlahan berlutut di hadapan saya, kedua tangannya sedikit gemetar ketika kembali menyentuh perut saya dengan penuh kasih sayang. Halo, anak kecil kami, ucapnya lembut sambil tersenyum melalui air mata. Aku ayahmu. Bahkan sebelum bertemu denganmu, ayah sudah sangat menyayangimu, sama besarnya seperti ayah menyayangi ibumu. Ia mengecup lembut bagian depan gaun saya, lalu kembali menatap saya dengan mata yang masih dipenuhi kebahagiaan. Terima kasih, katanya lirih. Terima kasih karena telah hadir dalam hidupku, mencintaiku, dan menghadiahkan keluarga yang selama ini hanya berani aku impikan. Saya ikut berlutut di hadapannya lalu memeluknya erat tanpa memedulikan apapun di sekitar kami. Justru aku yang harus berterima kasih, bisik saya. Kamu melihat diriku apa adanya, mencintaiku tanpa syarat, dan membuatku percaya bahwa hidup masih bisa dipenuhi harapan. Kami tetap saling berpelukan cukup lama, membiarkan angin laut dan cahaya matahari senja menjadi saksi kebahagiaan kami. Ketika akhirnya kami saling menatap kembali, kami tertawa sambil menghapus air mata masing-masing. Arman Pradana tersenyum lalu bertanya pelan, menurutmu nanti laki-laki atau perempuan? Saya tertawa kecil sambil menggeleng. Masih terlalu awal untuk mengetahuinya. Tapi entah kenapa aku merasa bayi kita perempuan. Arman Pradana langsung tersenyum bangga. Kalau begitu, dia pasti akan tumbuh menjadi gadis yang pemberani seperti ibunya. Saya menggeleng sambil tertawa.
dan juga keras kepala seperti ayahnya. Kami sama-sama tertawa mendengar jawaban itu. Setelah membantu saya berdiri, Arman Pradana mengajak saya duduk di tepi bukit menghadap laut. Kami menikmati matahari yang perlahan tenggelam, sementara tangannya kembali dengan alami menggenggam tangan saya dan sesekali mengusap lembut perut saya. Kami tidak banyak berbicara karena keheningan saat itu sudah terasa begitu sempurna. Beberapa menit kemudian saya memecah keheningan. Arman Pradana, apakah kamu bahagia? Ia menoleh kepada saya tanpa ragu sedikit pun. Lebih bahagia daripada yang pernah saya bayangkan. Kamu memberiku rumah, keluarga, cinta, dan alasan untuk menyambut hari esok. Sekarang keluarga kita akan bertambah. Bagaimana mungkin saya tidak merasa menjadi orang paling beruntung di dunia? Saya menyandarkan kepala di bahunya sambil tersenyum damai. Aku juga. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan ayahku, aku benar-benar merasa memiliki rumah. Dan sekarang rumah itu adalah tempat di mana kita akan membesarkan keluarga kita bersama. Kamu memberiku cinta yang dulu kukira mustahil untuk kumiliki, bisik saya sambil menggenggam tangannya erat. Kamu memberiku keluarga yang bahkan belum pernah berani kuimpikan, dan masa depan yang setiap harinya ingin segera kujalani bersamamu. Kami tetap duduk berdampingan hingga matahari benar-benar tenggelam, meninggalkan langit berwarna ungu tua dan biru malam yang perlahan dihiasi bintang-bintang pertama. Arman Pradana kemudian membungkuk lagi ke arah perut saya dan berbicara dengan suara lembut yang dipenuhi kasih sayang. Halo, anak kecil kami. Ayah datang lagi. Ayah hanya ingin memberitahumu bahwa kamu memiliki ibu yang luar biasa. Dialah perempuan yang mengubah hidup ayah selamanya. Karena keberanian dan ketulusannya, sekarang kita bisa menjadi sebuah keluarga. Ia mengecup lembut perut saya, lalu melanjutkan dengan penuh keyakinan. Ayah berjanji akan selalu menjaga kalian berdua, mencintai kalian tanpa syarat, mengajarkan semua hal baik yang ayah ketahui, dan memastikan kamu tumbuh dalam rumah yang penuh kasih, rasa aman, serta kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu akan selalu dicintai. Air mata kembali memenuhi mata saya. Saya memandang Arman Pradana sambil tersenyum dan berkata lirih, kamu akan menjadi ayah yang luar biasa. Ia langsung memeluk saya lebih erat, sementara kami menikmati langit malam yang dipenuhi bintang. Di tempat inilah semuanya bermula. Di bukit yang sama tempat ia melamar saya, tempat kami mengucapkan janji pernikahan, dan kini tempat kami berbagi kabar bahwa keluarga kecil kami akan segera bertambah. Saya menyadari dengan sepenuh hati bahwa saya akhirnya menemukan kebahagiaan yang selama ini saya cari. Keberanian yang dulu mempertemukan kami telah membuka jalan menuju kehidupan yang dipenuhi cinta, harapan, dan keluarga yang akan kami bangun bersama. Catatan menarik tentang cerita ini, bukit yang menghadap laut menjadi lokasi paling penting dalam perjalanan Arman Pradana dan Larasati Wibowo, karena di sanalah lamaran, pernikahan sederhana, dan kabar kehamilan terjadi. Arman Pradana mengingat percakapan singkat yang pernah diucapkan Larasati Wibowo beberapa bulan sebelumnya mengenai keinginannya melihat matahari terbenam di tempat seperti itu, menunjukkan bahwa ia selalu memperhatikan setiap hal kecil yang disampaikan istrinya. Pernikahan mereka berlangsung hanya beberapa saat setelah lamaran karena keduanya memilih upacara sederhana yang hanya dihadiri orang-orang terdekat. Ayah Larasati Wibowo, Budi Wibowo, meninggal ketika putrinya berusia 23 tahun, sehingga selama 5 tahun berikutnya ia menjalani kehidupan baru sebagai pelayan lounge sebelum bertemu kembali dengan takdirnya. Penyerang bayaran Rati Saputri berhasil melarikan diri setelah pertarungan di lounge dan tidak pernah muncul lagi. Marcos menjadi satu-satunya tokoh bernama yang gugur sepanjang kisah ini. Sementara itu Rendra Gunawan tidak kehilangan nyawanya karena Arman Pradana memilih mengusirnya daripada mengakhiri hidupnya. Nadine Putri merupakan satu-satunya sahabat yang mengetahui masa lalu Larasati Wibowo sebelum semua peristiwa dalam cerita dimulai. Adapun Bagus Maulana sempat sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Larasati Wibowo adalah putri dari Budi Wibowo, sosok yang pernah sangat dihormati di masa lalu.